komitmen, punya keinginan. Secara Bapak Ibu bisa baca, bisa belajar, bisa jual, bisa diskusi. Saya pikir banyak waktu ya Bapak. Oke. Saya kembalikan dulu di sini, baik. Nah, oke, saya tidak akan berpanjang lebar karena adalah kita lihat juga di International Cooperative Alliance di tingkat internasional ada gabungan koperasi seluruh dunia. Dia memberikan arti koperasi juga. Kita punya undang-undang di sini juga punya pengertian. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan aspirasi ekonomi sosial budaya, kita selalu memiliki sempit. Koperasi itu hanya orang ekonomi saja. Apa budayawan nggak boleh berkooperasi, olahragawan nggak boleh berkooperasi? Ya boleh saja. Membentuk satu aktivitas usaha, mereka memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, butuh alat olahraga, butuh fasilitas tarian dan sebagainya. Oleh karena itu diperhatikan dalam arti lebih luas. Oke, Ibu Bapak, saya hanya jelas-jelas. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan dulu begini, saya mohon maaf. Mengapa visi misi itu penting? Kalau segala sesuatu tanpa visi, kita nggak punya gambaran ke depan kita mau ngapain. Contohnya, bikin RAPBK program kerja untuk 1 tahun ya. Pernah nggak bikin 5 tahun? Pernah nggak bikin 25 tahun? Nanti ganti lagi pengurus, ganti lagi kebijakan, ganti lagi ya Pak ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Maka nanti bikin program kerja boleh jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Karena ada continue, berkelanjutan, sustainable. Oke. Sustainable. Ya, berkelanjutan. Baik. Jadi bicara visi misi silakan, saya hanya menjelaskan ini. Bagaimana visi, bagaimana misi, bagaimana tujuan, bagaimana program dijabarkan lagi di program-programnya. Silakan Ibu Bapak nanti ambil. Oke. Nah ini silakan nanti saya hanya mencontohkan saja, tapi nggak mungkin dibaca satu persatu. Tapi mohon maaf sengaja saya tulis, kalau Pak Merdi nggak pakai tulis-tulisan. Beliau cerita, kalau saya nulis. Jadi Pak Merdi 2 bulan lagi, mudah-mudahan usia saya masih panjang, saya minta bantu. Dok, saya sekolah nggak beres-beres nih, dokternya lebih baik open ya, saya orangnya terbuka aja nih. Saya S1 S2 2 kali, notaris nggak buka kantor, S3 nggak kelar-kelar karena administrasi, kesibukan nggak mentok, yang termotivasi oleh beliau. Sekolah saya, mungkin nggak apa-apa dan nenek-nenek juga selesai, nggak boleh bilang nenek ya, lansia gitu ya. Oke Pak Merdi. Nah ini silakan aja, karena visi itu kita harus jelas ke depan, semua visi. Kita mau ngapain? 2030 Indonesia 2045 ya. Indonesia emas. Mungkinkah? Nggak tahu. Selama ekonomi seperti ini, kata Pak Merdi, nggak bakal terjadi. Ekonomi kerakyatan pasal 33 mungkinkah? Walaupun pengertian koperasi di penjelasannya sudah dicabut, tapi kita nggak bisa lupa pembukaan. Tujuannya kemakmuran rakyat. Bab yang mengatur pasal 33 welfare, negara kesejahteraan kemakmuran. Gak selalu biarkan dihapuskan penjelasannya. Karena kata penjelasan koperasi menurut kekeluargaan, menurut Bung Hatta itu adalah koperasi, kooperativisme, sistem keinginan bersama-sama. Swasta, BUMN semua harus kooperasi di Indonesia ini, harus di satu sistem harusnya. Secara makro dan mikro. Nah, kok jadi kemana-mana ngomong apa? Oke. Saya yakin Ibu Bapak banyak yang udah sarjana S2 atau S1. Nggak usah segan-segan Bu. Ibu mah ngomongnya ini nanti silakan, nggak apa-apa. Kita terbuka aja ya. Tapi kita menjelaskan ini untuk kepentingan bersama saja. Apa yang menjadi visi misi dan misi? Ya, menjabarkan visi. Apa yang harus dilakukan dari visi? Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan seterusnya, pemberdayaan, perlindungan dan sebagainya. Tujuannya apa? Nah nanti di dalam membuka kegiatan lapangan kita diturunkan ke program-program. Oke, baik lanjutnya. Ya, karena tujuan koperasi tadi sudah mensejahterakan. Jangan salah langkah, salah kaprah. Kesejahteraan untuk anggota, utamanya anggota, selanjutnya masyarakat. Di Undang-Undang Koperasi, anggota lebih utama dilayani. Maka usaha koperasi, jenis koperasi nanti terkait dengan usaha anggota.
Kalau koperasi serba usaha, usahanya multi purpose ya Bu ya, bukan single. Saking banyaknya usahanya, kapitalnya nggak mendukung, administrasi tata kelola nggak benar, koperasi nggak pernah benar maju ya. Unit simpan pinjam modalnya cuma 100.000, 500.000, kemudian 1 bulannya 25.000, unitnya 10, gimana mau maju? Oke, baik, nggak apa-apa Pak Merki, saya mah teori aja deh. Nah, oke. Jadi koperasi itu bisnis, kita lihat aspeknya usaha. Memanage koperasi karena berangkat dari definisi tadi. Koperasi adalah badan usaha. Ya. Tapi secara makro Undang-Undang Dasar katakanlah sebagai sistem. Perekonomian disusun, bukan tersusun, disusun, terus disusun sebagai usaha bersama, bukan sendiri-sendiri. Azasnya kekeluargaan, the brotherhood, kebersamaan, satu sistem, the kapitalisme, individualisme, sosialisme, tapi adalah kooperativisme. Seperti apa isme itu akan berkembang, kita tunggu kapan terwujud, ada di tangan Anda sebagai generasi depan. Oke, baik. Bisnis koperasi ada jenis koperasi, karena koperasi berbisnis persepsi bisa. Oke lah, kita kembali sekarang memanage koperasi sebagai usaha melayani anggota. Batasi kepada Undang-Undang 25. Undang-Undang 25 itu ada dua pengertian, makro dan mikro, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Gerakan itu aspirasi. Kita kenal di kita tuh ada Dekopin, Dekopinbil, Dekopinda, gerakan yang menyerukan aspirasi. Aspirasi dan dimasukkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan. Sejauh mana gerakan ini punya kemampuan untuk bernegosiasi, bergaining dengan pihak ini, nah kualitas kooperasinya harus benar. Kalau enggak akan bisa nih. Nerimo hidupnya terus. Nerimo ya jangan di tempat kooperasinya. Oke, baik. Ibu dan Bapak kita lihat, nah ini tadi. Oke lah, koperasi konsumen untuk apa, kedudukan anggota. Ini jenis. Di dalam Undang-Undang Koperasi dikatakan jenis koperasi terkait dengan pelayanan dan kebutuhan anggota, karena anggota sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa koperasi, kedudukan dan status hukumnya. Pada PT hanya sebagai pemilik tok. Bapak bisa saham di PT Semen Cibino, 3 roda. Bapak nggak harus beli semennya kan? Enggak. Di koperasi kudu tuh. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen. Anggota wajib beli beras sebulan atau rata-rata 200.000 sebulan. Kalau nggak gitu, koperasinya semua anggotanya cuek, belilah ke toko sebelah. Nggak benar juga kan? Karena lebih nyaman. Nah, apa bedanya itu yang diperhatikan? Apa manfaat yang dirasakan berbeda? Pelayanan, harga, kualitas, kecepatan, itu selalu ukur adalah bagaimana memberikan pelayanan yang prima. Itu ya, saya nggak tahu bagaimana kumaha. Baik prima yang pada itu. Ibu, ya, boleh izin ke saya? Oh silakan, saya kira izin bertanya. Nggak apa-apa, saya bisa percepat ya Pak, karena di batas waktu tolong diingatkan. Saya hanya punya waktu 20, katakan sampai jam 12 nih. Saya punya waktu 15 menit lah lebih, supaya Pak Dedi bisa ngobrol, nanti ada diskusi. Jam 12 ibu panitia, jam 12 lebih ya, pas azan atau setengah 1 silakan. Kalau Pak Dedi sampai jam 2 nggak selesai. Oke, Ibu dan Bapak, saya bersyukur disatukan dengan beliau. Jadi saya ikut terbawa. Biasanya kalau kita berteman dengan pemain jual minyak wangi, kita ke bawah wangi. Kita gitu aja. Ini pepatah orang tua ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kedudukan anggota yang harus kita tahu di koperasi Pak. Anggota itu adalah juga kenapa sih ini kok agak susah ya? Sebagai pemilik dan pengguna jasa. Koperasi ini, koperasi perhimpunan orang, juga sebagai perusahaan punya dua identitas, orang yang berkumpul, cooperative society, bukan modal yang kumpul orang. Jadi dia perusahaan, dia menjalankan bisnis corporate, ya. Korporasi itu bentuknya bisa PT, bisa koperasi dan lain-lain. Dia adalah juga korporat tapi beda dengan PT. Korporasi
favorit pikiran kita selalu profit dan profit menjadi keuntungan. Oke. Anggotanya pemilik, karena itu kumpulan orang yang memiliki. Sebagai perusahaan pelanggan dong, beli dong, belanja dong. Tapi kalau nggak betul, ya udah diberikan masukan, diberikan satu saran, dilakukan pengawasan. Ini pengurus tidak pengawas toh yang melakukan kontrol, tapi sebagai pengelola melakukan kontrol monitoring karyawan. Nah, ini satu yang sederhana sebetulnya, tidak rumit, tapi kita yang memahami menjadi rumit. Oke. Nah ini silakan dibaca saja. Mengambil keputusan di rapat anggota. Bapak Ibu, lagi di rapat anggota lagi, berapa persen sih di Jawa Barat ini? Nggak nyampe 20% ya rapat anggota. Jangan bicara soal COVID ya. COVID itu keadaan force majeure, keadaan yang diterima lah, dimaafkan, tidak ada masalah. Memang harus begitu. Tapi sebelumnya juga begitu. Apalagi dengan sistem nanti digital, online. Taruh aja HP-nya di sini, dia kemana, taruh aja terus dia pergi ke situ sana. Tidak merubah mindset, tidak punya rasa memiliki. Padahal mempercepat, mempermudah alat komunikasi, informasi. Nggak ada alatnya, nggak ada sarananya, jaringannya nggak benar, nggak paham tentang laporan keuangan. Bagaimana mau menyampaikan, mau efektif peraturan tadi menjadi tidak efektif, kurang efektif, kesadaran hukum nggak ada, aturannya tidak ditegakkan, law enforcement-nya nggak ada, tidak paham sendiri aturan mainnya seperti apa, tidak ada sosialisasi. Ini masalah yang kita hadapi di dalam pengembangan koperasi. Anggaran dasar, Bapak coba punya anggaran dasar. Saya mau jujur aja, kita jujur. Punya anggaran dasar, isinya tahu semua. Di koperasi, ya jujur lah, jangan kita nggak usah koreksi. Anggaran dasar adalah aturan hukum, sama dengan undang-undang internal bagi koperasi. Dilaksanakan, tapi sanksi nggak pernah ada. Dipakai kapan? Pada saat mau rapat anggota. 50% plus 1 tidak ada rapat anggota dalam keadaan luar biasa. Gitu aja. Ini harusnya dipahami betul. Jadi partisipasi dalam pengambilan keputusan, rapat anggota paling penting, menyusun rencana anggaran belanja koperasi. Itu adalah JNAT. Putusan, anggota harus bisa bicara, one man one vote, tidak one man one share. Semua punya hak memanusiakan, punya hak bicara di dalam itu. Tapi kalau orang nggak pernah tahu, nggak pernah dididik, nggak paham koperasi, ya menang baik, diem aja. Nanti di belakang belum berutuh. Atau laporan pertanggungjawaban pengurus bingung menyusunnya, dibikin angka-angkanya tapi di belakang nggak ada penjelasan, tidak ada uraian, deskripsinya nggak ada. Kenapa ini segini, kenapa angka begini, di belakang harusnya dijelaskan. Karena anggota saya bukan orang ekonomi, saya juga nggak tahu, saya baca di belakangnya. Oke, partisipasi juga penting. Ini anggota koperasi itu berpartisipasi melakukan kontrol. Belanja ke koperasi, barang nggak lengkap, harga mahal, situasi nggak bagus, penataan nggak bagus, boleh nggak berikan masukan? Boleh. Nah, kontribusi modal, udah simpanan pokok, simpanan wajib cuma terbatas. Pak, kalau PT mau bikin usaha modalnya 1M, berapa modal saham? Katanya terkumpul misalnya 700 juta, sisanya bisa pinjam ke bank. Modal berapa share masing-masing saham dari nilai saham? Kalau di koperasi kan 500 ribu simpanan pokok, sebulan 50 ribu, kan selalu sangat terbatas ya. Kapan? Nah, sedangkan ini pun, ini menjadi jaminan loh Bapak, sama-sama badan hukum loh Pak, Ibu. Itu jadi jaminan kalau koperasinya kolab ini anggotanya, kalau PT share modal kapital apa ini, jadi tolong diperhatikan juga. Modal lain, simpanan lain banyak, tapi simpanan suka diinvestasikan ke yang nggak benar. Dengan kasus-kasus koperasi banyak ya, nggak usah dibuka aja bagi koperasi, karena nggak salah kaprah. Tujuannya melayani anggotanya dipakai ke yang lain, nggak naik, tiba-tiba ada resiko. Terus pembukuan resikonya juga nggak ada. Benar, pembukuan di resiko penting. Ada 16 buku itu ada salah satunya. Bagaimana kalau terjadi resiko seperti apa ya? Oke.
kemudian menanggung resiko ini. Tolong Pak Ibu nih, jangan dibilang simpanan pokok dan simpanan wajib anggota bisa menjadi jaminan pada saat koperasi itu bubar atau hanya sebatas itu. Yang lain tidak. Oke. Nah, pengguna jasa ini beli barang, memanfaatkan dan sebagainya. Koperasi produksi bahan bakunya disiapkan. Kemarin kasih koperasi susu ya Pak, cerita tuh berapa sapi yang meninggal, yang mati dua ya. Gimana itu petaninya, karena penyakit apa sih yang ada penyakit? Nah itu kasihan kan? Gimana petaninya nggak bisa berproduksi? Susu mahal, minyak mahal, apalagi yang nggak mahal, cabai mahal, bawang mahal, Bu. Aduh bingung. Kalau tanya Pak Merdi. Oke, anggotanya sebentar, musik saya sebentar aja. Jadi anggota sumber kekuatan betul di anggota. Ya, ingat sebagai pelanggan. Cari pasar nggak usah jauh-jauh Bu. Kalau Ibu bikin usaha, Bapak usaha bikin usaha, pasti mikir dulu, baca dulu pasar kan, kebutuhan pasar. Kalau koperasi mah jelas, butuh ini, butuh itu, tapi anggotanya kudu sadar. Anggota sadar, pengurus juga komitmennya benar. Anggota punya komitmen, berkomitmen, bikin dari aturan. Tegur kalau nggak ada, somasi 1, 2, 3. Para pernah kita menegakkan aturan. Kata Pak Merdi, hukum itu pintu masuk dan pintu keluar. Kalau nggak ada aturan susah ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah tadi sebutkan pentingnya keswadayaan, ini kuat. Solidaritas. Solidaritasnya penting. Kalau nggak solidaritas gimana mau maju, kata Bung Hatta. Solidlah Anda. Self-help, tolong diri, individualita, harga diri, nggak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng, kumpul, harus solidaritas. Maka paling penting ada pendidikan, pelatihan. Tidak mungkin sumber daya manusia tidak mengikuti perkembangan, pelatihan, mindsetnya diubah. Memanage sumber daya manusia salah satu fungsinya ada development, pengembangan melalui pendidikan. Prinsip koperasi yang paling penting adalah prinsip pendidikan perkoperasian, bukan hanya anggota, not member education, tapi cooperative education, pendidikan untuk semua, area manajer semua terus menerus, apalagi di era sekarang. Nah, terus inovasi. Makanya bukan anak muda, Bapak ini masih muda semua. Milenial itu berapa sih? 50 tahun. Milenial Bapak 60 tahun boleh lah. Tapi kalau bisa 70 tahun. Kolonial itu. Oke, kolonial. Oke, aduh Pak Merdi benar ya. Oke, ya. Nah ini saya sedikit aja lah. Saya nggak banyak Pak Merdi. Aduh kemana ya itu bisa. Ini kagok karena nggak punya alat emisi. Nah ya. Oke, upaya-upaya memiliki kegiatan yang paling efektif, anggotanya homogen, bukan heterogen. Boleh nggak heterogen? Boleh, karena nanti ada populasi multi pihak Pak. Bisa ke depan seperti apa? Saya nggak tahu nanti ke depan. Saya pembelanja di swalayan. Swalayan punya kepentingan dengan Gojek. Saya sebagai konsumen punya kepentingan. Boleh kan kita bikin koperasi multi pihak, punya kepentingan yang beda-beda, tapi punya kepentingan semua. Kalau simpan pinjam ya udah simpan pinjam, konsumen ya konsumen, tapi motifnya seperti apa lihat aja nanti saya dalam itu. Tapi itu continue penyuluhan harus terus diingatkan, diskusi, dialog, nggak bisa diam. Pengurus jangan sebulan sekali, 3 bulan sekali ketemu, kalau bisa nanti tiap minggu ketemu dulu Pak. Kalau di perusahaan perbankan tuh pagi-pagi kumpul malam, ngaji keras, malam dimotivasi dulu, dikasih semangat. Kan koperasi tidak. Oke, lagu deh. Semangat berkomunikasi, aku cinta komunikasi Pak. Nanti diajarin nyanyi. Oke. Nah ini mah konsep udah lama, ini kita ambil dari teori. Partisipasi akan menjadi efektif. Ini ada program, ada anggota, ada manajemen koperasi, ada program. Program itu keluar, tapi kebutuhan anggota sejalan. Program, tugas, kemampuan manajemen melaksanakan, maka akan ada efektif partisipasi. Anggota permintaan, keputusan sama, maka oke, turun, keluar, atau saya tidak akan berperan. Ya, itu. Ya, intinya ke sana loh. Ya. Garis besarnya saja bahwa pentingnya tiga ini. Program harus jelas, outputnya keluar, sesuai dengan kebutuhan. Tugasnya dilaksanakan, ada kemampuan, ability ya. Ability tidak hanya skill saja, tidak ada pengetahuan pendidikan, tapi skillnya juga. Keputusan permintaan sejalan, maka dia harus bersuara. Oke.
Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Mengapa perlu berkooperasi? Nah ini saya nggak mau singkat-singkat aja lah, silakan aja. Tadi bukan kapital tapi member. Jadi kesetaraan anggota itu penting. One man one food, not one man one share. One man one share, terus tidak benar. One man one food terus ya. Pemilik pelanggan dan pemilik dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan saja terus Pak. Supaya cepat dibaca. Nah ini bukan kapitalis sudah oke. Manfaat ekonomi manusia itu penting ya. Meningkatkan nilai manfaat keunikannya di sini. Oke Ibu Bapak. Nah, konsepnya apa? Regenerasi terus. Aduh Pak, saya mau di teman-teman di Banjar, di Banjar mana? Di Banjar, Pak Kadijan. Umurnya sudah 90 tahun, dibanggakan terus semangatnya dan itu. Tapi masa nggak ada regenerasi? Aduh, terima kasih. Kenapa harus dikoperasi lebih kira? Kenapa? Nanti Pak Melke juga saya nggak tahu kenapa, karena gajinya kak. Kalau tidak diberi kesempatan kak, anak muda biasanya diberi kepercayaan dia pasti akan mau. Nah, selalu pamer. Motivasi kerja orang tidak selalu diukur oleh uang ya. Gaji saya juga loyalitas. Saya berapa tahun bisa nampak 45 tahun Pak saya di kopi dari Apok. Gini-gini juga tapi kooperasi nggak tahu lagi nggak sekolah nggak beres-beres juga. Kerja begini terus. Oke, adaptasi dengan lingkungan ya. Terjadi perubahan apapun harus mau kooperasi siap baik. Terus berkelanjutan. Terus oke, lanjut. Nah, kooperasi organisasi ekonomi tadi udah ini, ekonomi. Jadi kalau ada pasar, orang-orang berkumpul, bikin perusahaan kooperasi, ini yang kita katakan ini perusahaan koperasi ini. Cooperative society ini orang berkumpul, ngapain berkumpul? Ini dilayani melalui pasar, baik untuk sini ataupun memasarkan produk, bisa juga melayani orang lain. Jadi intinya gitu. Jadi jangan salah. Ini nanti baca di sini aja. Nah, oke, saya lanjutkan aja ya Pak. Nanti ada ini. Manajemen organisasi koperasi Pak. Memanage, mengelola, mengatur, ada fungsi manajemen yang ini Bapak Ibu sudah tahu. Ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu POAC, planning, organizing, directing, controlling 4 biasanya. Ya, mau koordinasi, mau tindakan silahkan aja. Makin banyak teori tapi ada 4 aja. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kontrol. Evaluasi dilakukan. Itu satu siklus yang nggak bisa diputus. Tiba-tiba pengawasan nggak jalan, belum tentu ekornya, kepalanya sama pelaksananya nggak benar. Input proses output gitu ya. Sama juga kita lihat di situ. Oke, jadi kita lihat di sini penting, ya, untuk mengambil. Jadi planning organisasi. Oke. Nah di koperasi juga begitu fungsi manajemen tadi kita sudah tadi. Nah, oke ini tahapan-tahapannya silakan saja. Akan bersih-bersih ini. Kalau nggak benar, di mana nggak benar? Oh, planning lagi. Di mana di koperasi? Di rapat anggota, di menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, anggarannya, semua harus diprogramkan dengan baik. Oke. Nah, kemampuan siapa? Ya pengelola. Siapa manajemen? Ya kata kelolanya dipegang pengurus, manajer, kontrol oleh pengawas. Jangan buru-buru, aduh, pengawas dari luar, mohon maaf ya, ada fungsional pengawas ya. Gak bisa ngandalkan dari eksternal, Bapak Ibu, internal lah, milik sendiri. Oke, nah, jadi bagaimana kegiatan yang profesional ini dilakukan, merencanakan, mengorganisasikan, membagi tugas, job desk-nya ada, job deskripsinya ada, SOP-nya ada, peraturan-peraturan khusus mendukungnya ada. Buat sesederhana mungkin, tapi kita punya pegangan. Nggak usah sampai yang bagus-bagus mau semua dibikin sangat indah, tapi nggak bisa dilaksanakan, percuma. Oke. Kemudian, nah ini nilai-nilai. Silakan. Koperasi punya nilai-nilai, Ini nilai organisasi, ini etika. Organisasinya menolong diri, tanggung jawab, demokrasi, keadilan, dan sedia kawan organisasinya. Tapi etikanya jujur dong, peduli dong, empati dong. Ada orang pintar tapi nggak peduli. Lu peduli banget sama saya. Kenapa sekolah nggak beres-beres? Empati. Ada orang IQ-nya pintar, jago, tapi dia nggak kepedulian ya percuma. Karena kerjasama adalah dari kepedulian. Hidup nggak mungkin sendiri, pasti kerjasama. Ya, oke, saudara. Prinsip Bapak Ibu sekalian, saya nggak enak lagi sama Bapak Ibu lah.
enak lagi saudara. Prinsip, nah ini prinsipnya harus tahu Pak, yang paling penting ini, yang 6-7 nih. Bagaimana pendidikan, bagaimana kerjasama harus dikembangkan terus dengan badan usaha berkolaborasi, apalagi dengan multi pihak, bikin kooperasi tapi orangnya macam-macam dulu. Posisinya mungkin tapi dia punya satu kepentingan yang sama, lahirnya sama. Saya butuh Gojek, saya butuh ini, perusahaan butuh, semua butuh, konsumen butuh, gitu loh. Tapi belum ada kooperasinya. Karena harus ada nanti siapa yang akan megangnya nanti, bagaimana keuntungan manfaatnya, ini yang harus teknisnya gitu. Oke. Nah ini tadi harus ada 7 misi, ada strategi, ada kebijakan, ada peraturan-peraturan, ada program, ada anggaran, harus dibuat secara hierarki, makin ke bawah makin jelas ya Bapak. Nah ini jadi manajemen itu sumber daya manusia seperti apa, perencanaan manusia yang ratingnya kontrol seperti apa, keuangan pemasarannya seperti apa, keanggotaan pembelian penguasa seperti apa, rapat anggotanya juga seperti apa. Dan ini paling penting, rapat anggota itu penentu utama. Belum ada aktivitas lain kalau belum ada rapat anggota, Ibu dan Bapak. Nah, perlunya komitmen dalam manajemen pembangunan koperasi. Yakin nggak kalau komitmen apa sih? Kalau komitmen kita paham ya, komitmen ya, susah diomongkan tapi paham ya. Komitmen. Nah ini sini begitu penting. Komitmen ini anggota dan pengurus. Komitmen ini kurang, solidaritas kurang. Saya yakin koperasi Ibu Bapak yang baru berdiri nggak ya? Tekankan itu, tanamkan. Mau nggak? Komit nggak? Enggak, udah jangan jadi anggota koperasi. Bubar aja deh, tutup aja deh. Bikin aja usaha lain. Nah, sadar posisi saya adalah aset. Pengurus harus betul-betul melayani, tapi saya harus berpartisipasi dong. Yakin nggak kalau bersama-sama ini bakal kuat? Kalau nggak ya udah sendiri, kalau modalnya gede ya udah bikin usaha sendiri. UKM-UKM harus jadi koperasi dong. Jangan UKM jadi organisasi yang perusahaan yang jadi kapitalis, kapital terus bajunya jadi dasarnya adalah untung. Koperasinya hilang, tapi boleh saja sih, itu hak seseorang yang ada. Hak kewajiban berfungsi mengembangkan, memelihara sehari saja. Nah, kuat menjaga keanggotaan tetap eksis. Pak, gimana sih anggota biar eksis? Anggota itu kalau nggak keluar, kalau nggak diam, istilah diam itu stuck, diam aja nggak ada gerak, nggak ada apa. Ini yang payah. Cuek istilahnya apa ya? Nggak peduli atau apa, kita lihat di sini yang penting. Jadi harus betul-betul dirasakan oleh anggota. Nah ini silakan penguatan tata kelola Pak Ibu, ada komitmen, sistem, dasarnya sistem, jangan saudara taruh, orang taruh di pinggirnya, sistemnya nggak jalan. Kita terutama gitu, orang dulu, bukan bicara sistem dulu, bukan aturan dulu, ya. Oke, internal, kepatuhan terhadap ini penting, ya. Ukuran kinerjanya tadi, kesehatannya gimana. Kinerja itu harus ada capaian kerja, prestasi terukur. Apa ukurannya? Target-target yang ditentukan di unit kerja pada saat RATBK ya. Kecapai enggak? Tapi dievaluasinya aku tahun akhir Desember. Padahal per bulan, per triwulan. Kita mah tiba-tiba akhir tahun, nggak terprogram. Oke. Baik, saya hanya gini aja. Ini silakan. Ini apa namanya? Manfaat dari kelola ya, nilai kepentingan itu dari sumber-sumber daya, peralatan organisasi bisa berjalan dan sebagainya. Silakan. Saya agak cepat aja nih, mohon maaf ya supaya nanti kita banyak diskusi dari kalian. Nah ini koperasi, kenapa langkah strategi? Koperasi perlu memastikan bahwa tujuan koperasi itu benar-benar untuk mensejahterakan anggota dulu, jangan mensejahterakan pengurusnya toh. Harus tahu dulu tujuannya, kemudian dukungannya, kemudian perbedaan, bagaimana pembenahan kondisi internal, proses untuk merubah melakukan pembaharuan. Oke, silakan. Nah, apa manfaat manajemen bagi koperasi? Tadi sudah. Oke, perencanaan dan seterusnya. Nih, silakan ya, perencanaan untuk program tujuan, rumuskan kebijakan, penganggaran dan sebagainya. Saya pikir Bapak sudah tahu ini. Keuntungannya teratur, sistematis dan sebagainya, ada tolak ukurnya. Oke?
Enggak Pak Merdi, 5 menit, 10 menit lagi Pak Merdi, 5 menit lagi, kasihan Pak Merdi punya waktu. Saya tuh nggak boleh mendominasi. Nah, tujuannya jangan jangka pendek saja Pak, termasuk jangka menengah, jangka panjang yang bikin nanti. Oke, programnya 1 tahun bagaimana. Nah, jadi ada strateginya untuk jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, tahunan. Ini siapa? Nah ini nanti bikin nih. Strategisnya disuruh, Bapak capainya apa dan bagaimana dibuat nanti masing-masing. Sesederhananya buatlah, ini penting. Kemudian pengorganisasian. Dah, tugas-tugasnya jelas, strukturnya jelas, fungsinya jelas, jobnya jelas. Ya, pengorganisasian jangan struktur atau ngapain perintah begini. Tapi tolonglah diminta semua punya posisi supaya enggak, orang kan sama kita jadi takut, komunikasi nggak jalan. Oke, nah ini pembagian tugas, rentang kendala dan sebagainya. Ya, delegasi yang memenang harus jelas. Updating. Nah, menggerakkan. Tadi sudah ada tugas, ada SOP, ada juklat, ada disiplin, fasilitasi komunikasi. Harus jelas, ya. Nah, kemudian pengelolaan usaha ini penting, ya. Pemasaran, produksi, sumber daya manusia dan sebagainya. Yang paling penting tugas, disiplin, tertib, hierarki, wewenang ada. Metode kerja yang baik dan kerjasama ini paling penting. Oke, saya lanjutkan. Nah, kadang-kadang kita nggak baca peluang pasar. Padahal pasar anggota itu anggota pasar utama kan, tapi masyarakat juga pasar. Ada anggotanya para produsen, ya. Koperasi menampung produknya, memasarkan. Kadang-kadang dipasarkan sendiri, persaingan di pasar, di pasar berat. Coba koperasi sekunder juga ngitung tuh, dikoordinir semuanya, apalagi koperasi-koperasi sekarang produk-produk UKM-nya lari keluar, tapi gimana kita di dalam juga bisa menjaga ini, ya. Nah, pengendalian pengawas Pak, ini fungsi pengawas penting, ya. Prestasi, aset, kualitas proses, durasi wewenang, nanti pekerjaan itu pengawasan juga penting, kontrol dari sini ya, pengawasan. Siapa pengurus? Yang jadi pengawas siapa saja Pak di koperasi? Siapa saja menjadi pengawas di koperasi? Ya silakan Pak. Pengurus mengawasi. Ya mengawasi siapa pengurus? Sifatnya pengendalian terhadap karyawan. Siapa lagi Bu? Anggota melakukan kontrol terhadap pengurus. Oke. Siapa lagi Pak Bu? Boleh siapa lagi? Manajer boleh? Boleh terhadap karyawan. Siapa lagi? Pengawas sendiri? Iya, jadi semua unsur itu punya fungsi pengendalian dan pengawasan. Oke, ya, baik. Saat ini. Oke. Fleksibel, dimengerti. Kadang-kadang ngawasnya Allah ini awasi apa sih? Jobnya nggak ada. Bapak mau ngawasi saya, Bapak sebagai manajer dan karyawan. Tapi saya nggak tahu tugas saya apa. Bapak nggak tahu tugas saya apa. Efektif nggak pengawasannya? Enggak. Berarti job harus tahu ya. Nanti melakukan penilaian juga nggak objektif dong. Jadi nilainya kalau efek siapa yang dekat, siapa yang ini dinilai bagus. Nah, benar ya? Oke. Penilaian, oke. Nah tadi ini benar, benar ya. Oke. Sekarang ada kementerian, ada dinas untuk mengawasi, ya Pak ya, mengawasi. Oke, nah kinerja. Oke, udah indikator keberhasilan. Ini Pak Merdi prakteknya di lapangan. Pasti nanya ke Bapak Ibu. Saya emang gak banyak nanya, itu mengapa Merdi aja deh. Oke. Skala ekonomi, skala usaha harus naik. Jadi manfaatnya apa? Pemasarannya, pengadaan barang jasa, fasilitas kredit ada, pembagian salurnya jelas, ya. Walaupun skala usahanya menjual, membeli barang-barang timbul menjadi lebih rendah, harga lebih murah, dijual lebih mahal, bersaing di pasar bisa ditekan, ya. Biaya pembelian murah dan seterusnya. Nanti ini lihat. Oke, pemasaran produk anggota. Wah, sekarang jual masing-masing di pasar. Beli keluar baru jual sendiri keluar. Koperasi nggak ada fungsi kalau gitu, ya. Nah ini penting. Coba dilihat masing-masingnya harus berfungsi ini. Kalau nggak ada manfaat pemasaran ya nggak udah. Karena bicara manajemen kan, memanage ada memasarkan produk, kredit juga gitu. Ya, oke. Kemudahan. Tapi kredit tuh dari luar lain banyak-banyak. Oke. Baik ini.
perhitungan kelompok, manfaat sosial ya. Bersama-sama ada pelatihan sekarang. Oke. Saya mau Pak Redi cepat pelatihan. Pendidikan penting ya. Program-program lainnya, ini rapat anggota tadi nih, silakan rapat anggota nanti dibaca aja Pak, ada di undang-undang fungsinya apa. Ini paling penting, rapat anggota selalu disepelekan. Pengambil keputusan, rencana kerja, semua kegiatan, keputusan hukum ada proses, kata beliau. Proses harus ada. Kalau proses nggak ada, maka nggak benar. Bisa dikatakan kadang-kadang catat hukum ya Pak ya. Proses input, proses output. Betul. Keluar keputusan rapat anggota menjadi hukum kan? Nah, oke. Pengurus silahkan ini dipilih 5 tahun sekali. Pengawas, rapat anggota silahkan. Tujuan pengawasan, oke, sasaran. Ini sudah kepatuhan. Undang-undang. Patuhan lembaga simpan pinjam penilai ini banyak nih di dinas. Patuhan legal, usaha keuangan legal, aturan jelas izin, nomor induk, NIK dan sebagainya, kepatuhan transaksi paling lemah Pak, bikin kontrak, kejebak wae. Yang dibaca dulu, bikinnya tanda tangan. Udah tanda tangan udah mengikat sifatnya. Nah, ini saya mau mengatakan kemarin hari koperasi Pak 12 Juli ya. Jawa Barat Pak, Jawa Barat itu lahirnya gerakan koperasi di Jawa Barat. Gimana Pak lahirnya? Tasikmalaya tahun berapa Pak? Nanti dapat hadiah 1947. Berapa tahun sekarang usianya koperasi? 75. Kalau 75 mau udah kakek jangan koperasi berkumaha sih, aduh. Kasihan Bung Hatta ya, sedih dia, suruhan bekerja. Terus katanya, suruhan bekerja ke arah itu adalah koperasi. Yang bisa sebentar, ada proses. Ya. Nah, koperasi makmur mereka mampu, koperasi besar ya besar. Kita kan nggak tahu tahun 45 ke depan seperti apa ekonomi kita. Memperbanyak produksi, memperbaiki kualitas barang, memperbaiki distribusi. Ini tahun 51 loh ditulis beliau. Memperbaiki harga, menyingkirkan pemisahan dan kadaran, membuat kemajuan profit kapital. Ngomong padi, Bung Hatta Bapak baca koperasi membangun koperasi. Dari tahun 50 sampai beliau berhenti jadi wakil presiden, tulisannya berpikir jauh ke depan. Kita memikir teori jauh-jauh, sedangkan kita baca apa keinginan beliau tidak bisa terbantu. Oke Bapak Ibu. Nah, kata beliau ini dimulai pendidikan, dikembangkan pendidikan, dikontrol melalui pendidikan. Oke, salah satunya Bapak Merdi kita pendidikan. Oke, nah ini generasi milenial. Saya nggak tahu dapat dari mana, saya lupa Pak Merdi. Nih nggak tahu 2020-2023 ini generasi muda paling banyak nih usianya 75 tahun tadi kata Bapak. Jangan seperti barang antik, aduh gila, bisa gawe dari ubah-ubah ya, dibenahi masa lalu. Nah generasi milenial punya peranan teknologi informasi budaya ini membentuk komunitas menjadi peluang nilai-nilai koperasi. Jangan lupa di sini perintingnya, jangan yang tua-tua udah keburu meninggal, keburu nggak ada lagi, nggak ada regenerasi. Ya susah kita. Ya, citra buruk menjadi modern, tadi maju modern berbasis IT dan seterusnya. Mau tidak mau harus dilakukan ini. Ya, oke. Nah, kenapa harus mampu berevolusi, transformasi, bukan bahkan revolusi mengikuti perkembangan zaman. Karena ini dibencar pilar perekonomian nasional melalui pendidikan, layanan, tapi tidak keluar dari nilai-nilai pendidikan dan pendidikan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangan ngasih pertanyaan karena saya beri kesempatan. Kita bareng-bareng aja menjawab. Iya. Pak Merdi nggak bikin teori, gambarnya juga Suki. Dia ceritanya kemana dan Bapak boleh kita diskusi. Makasih Pak Merdi, silakan Pak Merdi. Ini bisa pakai mic terus karena saya harus pakai nggak ditutup, bisa disemprot kok. Saya bawa kok. Baik. Bapak Ibu saya belum buka pertanyaan, nanti diskusi ya Pak ya. Iya. Gantian itu ada Bu ya. Satu lewat. Oke, layarnya itu ada ya. Jadi saya bawa kok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
luar biasa tadi. Ini beliau kalau ngajar begitu dari zaman saya kuliah sampai saat ini ya begitu juga. Saya mahasiswanya beliau waktu di Kopin. Bapak dan Ibu tadi sudah sangat semangat. Mudah-mudahan saya tidak menyampaikan materi dengan cara ngantuk, karena saya akan mengawali dengan satu pantun. Pantunnya begini: beli ikan teri lebih panjang, ya, beli ikan teri lebih panjang, pulangnya bawa duku, atau pulangnya beli getuk. Kalau ngasih materi jangan panjang-panjang, kitanya keburu ngantuk. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya nggak usah disampaikan materi-materi saya sama dengan ya pasti ada gurunya lah ya, gurunya. Cuma saya ingin lebih interaktif berdiskusi saja tentang advokasi koperasi. Judulnya advokasi koperasi, keren sih sebetulnya. Bapak dan Ibu, saat ini apa sih yang tidak bisa dikerjasamakan? Ya, semua usaha yang tidak dikerjasamakan, kira-kira apa sih yang bentuk usaha yang tidak dikerjasamakan? Kan koperasi itu judulnya kerjasama. Jadi kalau Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, sekarang menganggap semua usaha yang berhasil dikerjasamakan berarti itu koperasi loh, cooperation, kerjasama. Ya, Bapak dan Ibu pelanggan Alfamart, Indomart, ya kan? Bapak dan Ibu kalau transaksi selalu ditanya apa? Punya membernya nggak? Artinya, ya kan? Kerjasama kan? Terus tiba-tiba Bapak dan Ibu ya diundang oleh Dinas Koperasi datang ke sini dalam rangka pendidikan koperasi. Yang menjadi pertanyaan, apa sih tadi tujuan berkoperasi Bapak dan Ibu? Mensejahterakan anggota, ya kan? Mensejahterakan anggota. Sampai seberapa jauh Bapak dan Ibu sudah mensejahterakan anggota? Ada nggak kira-kira yang bisa mengukurnya itu? Indeks kesejahteraan anggota koperasi. Jadi teori lagi tuh, Bu. Iya, ada ukurannya. Ada nggak ukurannya? Ada PP, Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Cipta Kerja, PP 7 tahun 2021, judulnya Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi. Indikator kemudahannya apa? Perlindungannya bagaimana? Indikator pemberdayaan koperasinya apa? Koperasi kita masih seperti ini juga, bahkan kecenderungan lebih menurun. Kalau kita tanya, saya kemarin habis dari beberapa koperasi besar, Pak, yang omsetnya per bulan puluhan miliar, luar biasa. Tapi saya tanya, Pak, koperasi di sini mana? Kantornya ditunjuk-tunjuk kemana coba? Toko, Pak. Toko koperasi, dan ada lambang itu, Pak, yang ada lambangnya koperasi. Bayangin, lambang koperasi. Pengurusnya itu Pak, Bapak yang sudah tua. Jadi image-nya koperasi kita itu dikelola oleh orang-orang yang sudah tua, yang ada di pojokan. Koperasi manfaatnya adalah untuk membeli barang-barang. Kalau di perkantoran membeli ATK, membeli makan minum dan alat tulis kantor serta fotokopi. Kalau di perkantoran yang lain tempatnya, misalkan kepegawaian di koperasi karyawan, tempatnya untuk meminjam duit. Itulah image yang ada di, sampai ada plesetannya lagu Kosipa, ya. Orang itu tahu kan lagu Kosipa? Lagu dangdut lagi. Lagu dangdut. Jadi betul-betul kalau menurut saya itu pelecehan terhadap koperasi. Padahal tadi Bung Hatta yang disampaikan oleh Bu Suwarni sangat luar biasa. Memikirkan ke depan itu seperti apa. Bapak dan Ibu pernah nggak melihat di Kuningan, Gatot Subroto di Jakarta ada gedung yang namanya koop atau koperasi, ada nggak? Katanya koperasi itu usaha bersama, azas kekeluargaan, soko guru perekonomian Indonesia, dan usaha ekonomi yang ada di Indonesia itu ada BUMN, BUMS, dan koperasi. Tapi yang BUMN ada, BUMS ada, koperasinya nggak pernah terlihat tuh, ya nggak? Nggak pernah terlihat ada besar. Dan jadi pertanyaan kita, kenapa koperasi nggak bisa besar? Kenapa? Kenapa Pak? Ada yang bisa menjawab nggak? Kapitalisme. Banyak aturan. Betul. Nah,
Ini menjadi pertanyaan buat kita, kenapa koperasi banyak diatur tapi nggak maju-maju? Ada yang tahu nggak berapa aturan? Kata Bu Suwani ada berapa, Bu? Sampai saat ini yang mengatur tentang koperasi? Dari tahun 2015 lah sampai sekarang udah ada 18 aturannya. Tambah lagi PP yang baru. Iya, ada penjelasannya. Atau jangan-jangan memang koperasi itu nggak maju karena banyak aturan? Ya enggak? RAT diatur, ada penjelasan PP, Permenkop nomor 3 tahun 2021. Bapak dan Ibu wajib melaporkan laporan keuangan 3 bulan sekali. Ya kapan kita disibukkan oleh membuat laporan? Usahanya enggak akhirnya. Itulah koperasi. Terlalu banyak aturan. Saya ketemu sama Ilenciu, pengurus koperasi. Saya tanya, ada nggak di sini yang mengatur pemerintah tentang koperasi? Nggak ada. Sini biasa-biasa aja, sama saja. Bisa nggak koperasi di sini sudah tidak memiliki kantor? Di kita bisa di mana aja, kita punya co-working space yang bisa digunakan oleh koperasi manapun. Jadi Bapak dan Ibu ke gedung manapun yang berkantornya di sana koperasi. Luar biasa. Dia sudah membentuk co-working space buat koperasi. Itulah gerakan koperasi. Fungsinya gerakan koperasi yang ada, yang seharusnya memang seperti itu, memberikan ruang dan space bagi koperasi untuk melakukan usaha di mana saja. Ya, siap. Nah, beranjak dari mana sebetulnya kalau kita koperasinya ingin maju? Bapak dan Ibu membentuk koperasi, ada yang bisa jawab nggak? Tujuan awalnya apa untuk koperasi? Pak? Kesejahteraan anggota. Cung yang bisa menjawab, ada berapa kebutuhan anggota Bapak dan Ibu? Kebutuhan kehidupan Bapak dan Ibu. Kebutuhan kehidupan anggota Bapak dan Ibu ada. Cung, ada yang bisa nggak? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ada yang tahu nggak? Mengidentifikasi. Sebelum membentuk koperasi, sebelum menjadi pengurus koperasi, Bapak dan Ibu tahu kan tujuan koperasi itu mensejahterakan anggota. Bagaimana kita mau mensejahterakan anggota kalau kita tidak tahu anggotanya itu butuh apa? Potensi pasar yang paling melekat adalah anggota. Koperasi konsumen, Cung. Koperasi konsumen banyak. Koperasi karyawan, koperasi produsen, produsen apa? Perkebunan teh, koperasi pertanian teh. Koperasi produsen wisata. Koperasi produsen wisata. Maksudnya ya tepatnya di wisata. Oh, di wisata. Ada koperasi yang lain? Koperasi simpan pinjam? Oh iya, koperasi simpan pinjam. Nah, Bapak dan Ibu, kembali lagi pembentukan awal koperasi itu adalah tujuannya mensejahterakan anggota. Koperasi ini seolah-olah lahir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di anggotanya. Kenapa 20 orang, kenapa 9 orang, dan lain sebagainya. Dulu tahun 1844 kan koperasi itu dibentuk oleh beberapa orang, 27 orang. Mengumpul ternyata orang-orang yang punya masalah dengan hutang piutang, yaitu dengan rentenir. Akhirnya mereka berpikir, nih gimana nih menyelesaikan persoalan? Yaitu bekerja sama, membentuklah namanya koperasi Rochdale yang pertama di Inggris. Berapa orang? Nah, saya ingin terlepas dari jeratan rentenir, bagaimana? Akhirnya mereka berkumpul, mengumpulkan kira-kira berapa orang sih untuk mengumpulkan menyelesaikan satu bulan ini untuk satu orang ini. Ternyata dikumpulkanlah, oh cukup oleh 20 orang. Dari 27 orang itu dikumpulkan, menyelesaikan, akhirnya selesai satu persatu. Itulah awal mulanya koperasi. Jadi dijadikanlah filosofi bahwa koperasi itu minimal didirikan oleh 20 orang. Kenapa oleh 20 orang? Kenapa tidak oleh 10 orang? Tadi dianggap pendirian koperasi oleh minimal 20 orang itu sebagai modal awal usaha koperasi yang diawali dari 1844 di Rochdale. Nah, Bapak dan Ibu kalau ingin maju koperasinya, coba identifikasi dulu deh. Jangan dulu berpikir kita ingin masuk ke 4.0, apalagi Society 5.0. Identifikasi dulu deh kebutuhannya, kebutuhan anggota Bapak dan Ibu ada berapa? Siapa yang menjadi anggota Bapak dan Ibu? Coba siapa? Kebutuhan mereka apa? Ya kan?
Karena itu pasar Bapak dan Ibu. Pasar Bapak dan Ibu itu bukan di luar dulu, tapi anggotanya dulu. Tadi katakanlah koperasi karyawan. Saya, Bu Suwari sekarang lagi menggagas namanya Koper Toku bagi koperasi karyawan. Apa itu Koper Toku? Koperasiku adalah tokoku. Jadi setiap karyawan potong setiap bulannya untuk belanja di koperasi. Karena mau tidak mau kita harus dibegitukan, Pak, Bu. Pemda sekarang, Bu, saya minta juga sama. Nah, kemarin Pak Tutus sudah diskusi, ini bisa nggak diterapkan di Provinsi Jawa Barat? Ya bisa. Koperasi karyawan itu paling idle asetnya. Saya kemarin kan jalan-jalan di Bekasi. Di sana banyak pabrik yang besar-besar, katakanlah pabrik Indofood. Koperasi karyawannya satu unit usahanya anggotanya 2.700. Bayangkan, dipotongnya 250.000, Bu, simpanan wajibnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dipotong. Tapi apa yang didapatkan oleh anggota dari pemotongan simpanan wajib itu? Apa kira-kira? Hanya boleh meminjam saja. Meminjam terus dipotong gajinya habis. Terus saya tanya, Anda sudahkah mengidentifikasi kebutuhan anggota? Bukankah membentuk koperasi karyawan itu untuk kesejahteraan anggota? Hanya simpan pinjam saja. Bisa nggak ini dikembangkan menjadi usaha yang sangat luar biasa? Bingung. Akhirnya dia mengidentifikasi, dimulai dari A sampai Z-nya. Ada berapa? Setelah diidentifikasi ternyata ada 114 jenis kebutuhan karyawan, dimulai dari ada 600.000 karyawan, bayangkan di Bekasi itu 600.000 karyawan yang 90% lebih anggotanya adalah perempuan. Saya tanya kebutuhan untuk pembalut wanitanya udah berapa kontainer kira-kira per bulan? Apakah itu tidak menjadi potensi bisnis yang selama ini tidak pernah terpikirkan? Oh iya ya, ternyata betul Pak. Katanya kalau kami tidak menyediakan itu, kami akan agak kesulitan. Karena bukan lagi puluhan atau satuan orang yang pada saat bekerja dia mengalami datang pulang. Dia akhirnya pulang, harus beli apa dulu dan lain sebagainya. Kalau koperasi menyediakan kan selesai persoalannya. Itu hal yang sepele sebetulnya, belum teridentifikasi apa yang menjadi kebutuhan anggota. Nah, bagaimana caranya akhirnya membuatkan surat edaran bahwa anggota koperasi harus belanja di toko koperasi? Makanya saya namakan koperasiku adalah tokoku. Mereka pada saat keluar kantor, pada saat pulang jam kerja atau istirahat jam kerja, sibuk cari makanan di luar, nggak di kantor. Belanjanya di luar koperasi, padahal itu potensi pasar yang sangat luar biasa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya lagi mengembangkan sebuah sistem aplikasi namanya Koperasi Tokoku. Nanti ada Kopay, Koperasi Pay, kayak Shopee Pay lah ya. Dipotong langsung masuk ke Pay-nya mereka. Dan mereka boleh membelanjakan tiap bulannya. Kira-kira kebutuhan mereka terpenuhi oleh koperasi, dan koperasinya nanti bisa memberikan keuntungan juga bagi anggotanya melalui, karena sering transaksinya jelas. Habis itu kebutuhan anggotanya dari mana, Bu? Ini mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi. Kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh anggotanya dari mana? Dari UMKM. Pak, dia butuh batik, dia butuh seragam dan lain. Membuka nggak peluang usaha dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Sangat membuka. Saya katakan, berapa pengadaan seragam bagi karyawan? Setiap tahunnya 3 kali. Setiap tahunnya 3 kali. Kasihkan ke koperasi satunya dari 3 itu. Coba bayangkan, itu akan kembali lagi menjadi keuntungan kepada koperasi dan keuntungan kepada anggotanya. Karena transaksinya ada. Karena koperasi mampu, kami tidak punya Pak konveksi dan lain sebagainya. Kerjasama kan dengan koperasi yang lain. Bisa. Berapa kebutuhan catering dari manajer ke atas untuk makan minumnya? Terus angkutannya Bapak dan Ibu, ya kan di pabrik kan, bayangkan di pabrik bisa nggak koperasi? Iya Pak, sebetulnya kami bisa Pak. Hari ini aja kami mampu kok beli 10 bis. Bayangkan koperasinya bilang seperti itu. Sekarang kasnya Anda dan kas di bank Anda ada berapa? Ada 52 miliar katanya. Satu koperasi itu bayangkan. Ada kas dan banknya 52 miliar. Kami bingung Pak untuk mengembangkan usaha seperti apa. Ya karena tadi tidak pernah mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan anggota. Dan
modalnya terus bertambah. Dari mana? Dari anggota. Nah ini kan luar biasa. Mereka terikat dengan aturan. Mereka melaporkan nggak, mereka ketika dinilai kesehatan koperasinya nggak sehat Pak, menurut pemerintah. Tapi menurut mereka sehat, tapi banyak duitnya kok. Tapi kenapa dinilainya tidak sehat? Karena tadi likuiditasnya sangat likuid, solvabilitasnya sangat solvable, rentabilitasnya, asetnya tidak produktif. Akhirnya jadi tidak sehat. Makanya paling tinggi cukup sehat. Nah ini kan menjadi peluang Bapak dan Ibu di dalam koperasi itu bagaimana meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Itu. Nah Bapak dan Ibu ini baru cerita aja ya. Ini gimana? Oh, nggak bisa malah. Gaptek Bu sama. Sama kan biasa ketinggalan. Ya. Itu jadi Bapak dan Ibu. Sekarang mulai dari mengidentifikasi. Nah ini kan gambarannya, gambaran apa namanya? Gambaran lampunya mana? Lampu. Saya juga tadi susah nyarinya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, anggapan tentang koperasi di kita. Dan di kita itu kadang-kadang bangga ketika menyampaikan rapat anggota. Saya ini sudah puluhan tahun menjadi pengurus koperasi. Tadi benar kata Bu Suwarni, memang tidak ada generasi yang mampu menggantikan lebih baik lagi gitu loh. Nggak jalan. Ya. Nah, mulai mengidentifikasi. Ada yang lebih dari 100 anggotanya? Anggota koperasi ada yang lebih dari 100 orang? Ada 100 orang. Mulai mengidentifikasi. Simpan pinjam boleh nggak memenuhi kebutuhan anggota? Tadi saya ceritakan, saya pernah mengikuti ICA Conference, konferensi ICA, International Alliance Cooperative, tingkat dunia. Yang pertama kali ditunjukkan oleh saya ketika registrasi Bapak dan Ibu adalah surat undangan kan? Dan surat tugas dari Kementerian Koperasi. Saya mewakili Indonesia waktu itu 7 dengan Pak mantan Menteri Koperasi. Saya tunjukkan ini ternyata tidak berlaku. Apa yang dia tanya oleh ICA itu? Apa Anda ingin berkonferensi di sini? Oke, silakan Anda masuk, tapi tolong tunjukkan bahwa Anda adalah betul-betul praktisi koperasi. Tolong tunjukkan kartu keanggotaan koperasi Anda. Bayangkan kita nggak pernah bawa kartu keanggotaan koperasi, Pak. Karena kartu keanggotaan koperasi kita masih jadul. Kalau mereka sudah sangat multifungsi. Oh, Barbara Daris dari Kanada menyampaikan, Mendy, kalau di kami udah berkomitmen masuk koperasi, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sudah diatur ya sama satu kartu keanggotaan koperasi. Hebat benar. Kami mati listrik tinggal tap, selesai oleh koperasi katanya. Kami masuk tol, masuk MRT, masuk bis dan lain sebagainya, cuma satu kartu keanggotaan koperasi karena sudah terintegrasi di kita. Sebenarnya bisa nggak kita seperti itu? Bisa harusnya. Tinggal kerjasama. Kan kita sekarang jarang sekali. Nah, sudah ada belum ya koperasi yang tadi itol aja lah ya, itol aja koperasi apa gitu. Rasanya masih jarang ya. Kerjasama dengan bank, dengan apapun. Padahal apalagi koperasi karyawan sering sekali berinteraksi dengan bank. Di kita belum ada kayaknya. Ini baru menggagas saya ide kemarin, Bu, saya dengan Koperasi Pemuda Pancasila. Saya benar-benar motivasi dan lain sebagainya. Sebulan kemudian sudah jadi kartu keanggotaan Koperasi Pemuda Pancasila yang multifungsi. Bisa 100.000, isinya udah ada 50.000. Kartu keanggotaan koperasi Lambang Pemuda Pancasila sekarang sudah bisa digunakan untuk tol, bekerja sama dengan Bank Mandiri. Terus dia bisa belanja minimal di tokonya dia, belanja tinggal bayarnya pakai itu. Nah, kita harus juga bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Nggak bisa.
Ya. Jadi Bapak dan Ibu mulai mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan. Mulai mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan. Daftar identifikasi kebutuhan anggota misalkan. Itu. Setelah itu baru kita rapatkan atau diskusikan di rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan tadi menyusun jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan jangka lima. Ya, masa jangka limanya nggak disusun? Kan begini, pengurus itu kadang-kadang selalu idealis memikirkan bagaimana kemajuan koperasi. Padahal banyak pengurus juga yang nggak memiliki gaji. Benar nggak? Karena tadi koperasi berwatak sosial, akhirnya sosial. Akhirnya jadi sial bener-beneran. Harus dipikirkan dulu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan jangka lima. Kalau kita fokus di dalam koperasi tanpa ada jangka lima, yang di rumah nanyain apa sih seharian di koperasi, kalau tidak membawa apa-apa ya udah jangan berkoperasi aja. Dari mana bisa memutuskan supaya ada jangka lima? Ya tadi dari rapat anggota. Bapak dan Ibu, ketika rapat anggota apa yang dihasilkan? Sambutan dari Kepala Dinas Koperasi Kota Kabupaten, atau pertanggungjawaban yang sudah ditandatangani dibagikan, atau membagikan SAO, membagikan bingkisan setelah itu selesai. Kira-kira apa yang dihasilkan? Padahal itu yang namanya keputusan tertinggi, membahas internal konstitusinya koperasi. Di sana boleh berinteraksi apa saja, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Tapi apa yang dihasilkan selama ini adalah laporan tahunan, laporan rapat anggota tahunan. Betul nggak? Yang sudah ditandatangani. Dan banyak juga pengawas yang tidak tahu isinya, tiba-tiba sudah tandatangani. Karena saya kemarin pelatihan pengawas, saya tanya, di koperasi Bapak berapa Pak tingkat likuiditasnya? Oh nggak tahu. Waduh, pengawas kok nggak tahu tingkat likuiditasnya saja. SAU-nya ada berapa? Sebentar ya, saya lihat dulu. Harusnya pelacakan kan pengawas yang mengawasi. Banyak juga yang nggak paham. Terus akhirnya curhat juga, iya kan kami bagaimana mau mengawasi? Tugas dan fungsi pengawas saja kami nggak tahu katanya. Jadi mengawasi aja, duduk. Saya seminggu sekali datang ke kantor koperasi, duduk mengawasi. Oh ini lagi jalan, oh ini lagi ini. Hanya itu saja. Ukuran kinerjanya bagaimana? Nggak ada. Nah jadi Bapak dan Ibu, bagaimana pengurus koperasi itu bisa memberikan pendidikan kepada anggotanya tentang hak dan kewajibannya. Tadi ditanya, kalau Bapak dan Ibu komitmen untuk bergabung menjadi anggota koperasi, ya Bapak dan Ibu harus juga ikut, semuanya harus berpartisipasi. Partisipasi anggota koperasi. Nah lalu bagaimana Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi dalam lingkup yang lebih tinggi lagi ketika diundang oleh dinas koperasi, menyampaikan juga aspirasinya dalam rapat koordinasi, tidak seperti pelatihan. Sekarang yang butuh advokasi koperasi, saya yakin Bapak dan Ibu kalau tidak diundang ini tidak akan hadir, ya. Padahal kebutuhannya bukan ini. Tadi saya ngobrol di toilet, saya itu sebetulnya bukan ingin mengikuti pelatihan advokasi koperasi. Saya ini menginginkan penguatan pembukuan koperasi. Karena Bapak dan Ibu juga sama, tidak pernah ditanya apa yang jadi kebutuhan. Betul nggak? Setiap koperasi beda. Coba, koperasi satu dengan koperasi ini yang ada di sini aja mungkin berbeda-beda. Tapi saya yakin kalau se-Jawa Barat ini banyak yang sama kebutuhannya. Nah, maksudnya diklasifikasikan. Oh, ternyata ini koperasi Jawa Barat itu yang butuh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ini butuh pemasaran. Yang ini butuh permodalan. Yang ini butuh akses. Yang ini butuh tadi pembukuan, manajemen keuangan. Kalau seperti itu akan fokus, akan pulang dengan membawa hasil. Kalau saya butuh pengembangan digital marketing atau tata kelola yang dinamis itu seperti apa. Nah, diberikan tadi jati diri koperasi dan lain sebagainya. Oh iya, berarti saya hanya memahami jati diri, padahal yang dibutuhkan itu bagaimana mengadaptasi dengan teknologi yang ada saat ini. Ya nggak? Nah, jadi Bapak dan Ibu mulailah mengidentifikasi, iseng-iseng lah sebagai pengurus, identifikasi aja dulu apa yang menjadi kebutuhan koperasi. Dan sampaikan juga apa yang menjadi aspirasi Bapak dan Ibu terhadap kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah jangan segan-segan. Pak, saya tidak butuh advokasi koperasi. Saya sudah pelajari, ada di undang-undang ini.
di undang-undang perkoperasian gitu. Karena terlalu banyak aturan yang ada sehingga saya baca-baca semuanya, akhirnya saya nggak ngerti-ngerti terhadap bagaimana yang mengatur tentang koperasi. Yang saya butuhkan adalah bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di koperasi kita. Sampaikan aja nggak apa-apa. Dan itu, nah makanya saya menginginkan adanya musyawarah rencana pembangunan koperasi. Kalau musyawarah rencana pembangunan koperasi sebagai RPJMD-nya pemerintah, sebagai rensanya dinas koperasi itu bisa diwujudkan, saya yakin tahap demi tahap persoalan koperasi akan terselesaikan. Karena kasuistik terselesaikannya, Bapak dan Ibu tidak akan bertemu seperti ini dengan kebutuhan yang berbeda-beda, tapi Bapak dan Ibu akan bertemu dengan kebutuhan yang sama. Saya butuh ditreatment oleh pemerintah dengan misalkan pendampingan dan pelatihan koperasi bidang apa? Satu jenis saja, satu jenis. Besok di kelas itu tentang misalkan manajemen keuangan. Di sini tentang bagaimana tata cara RAT yang baik, misalkan seperti itu. Nah, ini tadi sudah manfaat koperasi. Ini tadi sudah ya sama Bu Suwarni. Jadi kita nggak pernah janjian Bu Suwarni, tapi hampir sama lah ya. Hampir sama. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di kita kan lambang koperasi. Nih, mana lambang koperasi? Mana ya? Lambang koperasi sangat identik dengan begitu ya. Dari mulai kita lahir sampai sekarang seperti itu juga, nggak pernah berubah-ubah. Kalau di luar negeri bagus-bagus sekali nih, lambangnya seperti ini nih. Ini koperasi karyawan, koperasi buruh di Singapura. Bapak dan Ibu, koperasi buruh di Singapura punya mall, koperasi sekundernya. Kebutuhan koperasinya, kebutuhan anggotanya semuanya dipenuhi dari koperasi, dan mereka berkomitmen kalau belanja ya di koperasi. Sehingga Bapak dan Ibu, saya yakin-yakinnya yang namanya kapitalis yang ada menjamur saat ini, nggak usah disebutkan namanya, kalau koperasinya punya, anggotanya punya komitmen untuk mengembangkan koperasi konsumen terutama, bisa mengalahkan mereka. Karena komitmennya. Kalau koperasi mah tujuannya minjem duit aja, belanja mah ya tadi gampang biar kelihatan gaya kan. Kalau ditanya mau kemana, mau koperasi, langsung image orang, kayaknya mau pinjam duit nih. Ya kan? Tapi kalau ditanya mau belanja kemana, belanja ke koperasi, nggak ada apa-apa di koperasi mah mahal. Selalu seperti itu gitu image-nya. Padahal belum tentu juga. Apakah barangnya kurang, apakah pelayanannya kurang memuaskan, kan kita belum mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan anggota. Kita tiba-tiba kerjasama saja dengan distributor, ya, kalau koperasi konsumen. Di dalam toko koperasi semuanya, padahal belum tentu anggota membutuhkan. Kita siapkan motor nih buat kreditnya para anggota, padahal belum tentu anggota butuh juga. Nah, identifikasi dulu kebutuhannya. Nah, ini saya ngobrol dengan Glenn Chiu, itu adalah ketua koperasi yang ada di Singapura. Mereka mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan anggota dan disampaikan kebutuhan anggota koperasi 77 Street Corporation yang ada di Singapura ada di koperasi kita. Jadi Anda jangan pernah belanja ke yang lain, di koperasi kita ada dengan harga yang sama dengan yang lain. Bedanya, kalau Anda belanja di yang lain, itu bukan pemilik, Anda bukan pemiliknya. Kalau di kita belanja, Anda sebagai pemilik, dan nanti hasilnya dikembalikan lagi kepada Anda. Itulah keuntungan koperasi. Dan Anda nanti bisa apapun, ada dana sosial kematian, Bapak dan Ibu kan ada juga mungkin yang menjadi member Alfamart, Indomart, Jogja, dan lain sebagainya, mungkin ada juga. Kalau nggak bapaknya, ibunya biasanya yang paling sering belanja kan. Bapak dan Ibu, saya yakin di sini apalagi ibu-ibu ya, masuk anggota Shopee Pay kan ya, belanjanya di Shopee, masuk anggota, data pribadi kita masuk. Jadi semakin banyak orang yang mendaftarkan diri sebagai membershipnya dari marketplace yang ada saat ini, maka akan semakin besarlah dia. Nah, kenapa nggak di koperasi gitu? Padahal prinsipnya sama, hanya kalau bedanya kalau mereka itu tidak kita miliki, kalau ke koperasi kita memiliki. Itu aja sebenarnya. Saya bikin marketplace namanya koperasiaja.com. Aduh, susahnya minta ampun. Hanya 3.000-an, ini udah 3.000-an koperasi yang masuk di sana. Tapi anggotanya nggak ada yang mau belanja. Padahal kita sudah siapkan
ruang-ruang ya di marketplace itu ada GoPay. Ada GoPay, kita GoPay. Ada Gojek, bayangkan koperasi ojek. Segala dimasukkan semuanya. Ada koperasi tukang cukur online sampai ke tukang cukur, sampai laundry kita masukkan. Tapi nggak pernah ada yang ngisi token listrik aja susah. Lebih percaya lagi kepada aplikasi lain. Padahal dia anggota koperasi. Ada 3.000-an anggota yang sudah masuk di marketplace itu. Susah karena ternyata saya akhirnya merenung, kenapa ya tidak sebesar Bukalapak, tidak sebesar, padahal barangnya sama, harganya sama, mereka berkompetisi kan untuk masuk di sana. Koperasi itu menyampaikan ada televisi, ada handphone, semuanya kompetitif lah, bahkan kecenderungan lebih murah agar koperasi itu belanjanya tidak di marketplace yang lain, di marketplace yang milik koperasi. Nanti sel-selnya sudah dihitung di dalam sistem itu untuk SAU anggota kembali lagi kepada anggota melalui koperasi yang menjadi anggota di dalam marketplace tersebut, tapi susah, nggak maju-maju. Akhirnya, aduh, kita terlalu kecepatan ini berpikirnya, ingin seperti tadinya, ingin seperti Bukalapak, ingin seperti Tokopedia, ingin seperti apa itu. Kita mungkin kecepatan. Dari 4-5 tahun yang lalu saya berpikir bahwa koperasi kayaknya bisa, karena apa? Pasarnya jelas, anggota. Kita ada koperasi Kodanua masuk, ada koperasi Bakti Pekalongan masuk, bayangkan kepada Ibu. Tapi nggak ada yang mau belanja di marketplace koperasi tersebut. Susah, akhirnya nggak stuck aja. Padahal membangun aplikasi sistem seperti itu juga tidak murah. Dan kita hibahkan tadinya kepada koperasi untuk bagaimana mengembangkan usahanya di dunia digital saat ini. Ternyata susah. Akhirnya saya berpikir tidak usah terlalu berpikir banyak dulu, cukup di koperasi aja. Memberikan keyakinan kepada koperasi dan anggotanya agar mereka paling tidak mau belanja di koperasi, mau bertransaksi di koperasi. Nah, di kita kan masih belum itu. Pentingnya pendidikan koperasi Bapak dan Ibu, pentingnya itu ternyata anggota kita belum memahami sepenuhnya tentang apa manfaat berkoperasi. Akhirnya seperti itu. Pendidikan perkoperasian dianggapnya tanggung jawab dinas koperasi untuk memberikan pendidikan kepada koperasi-koperasi. Nah, yang menjadi pendidikan, yang menjadi tanggung jawab kepada anggota untuk dididik tentang perkoperasian siapa? Kan nggak mungkin dinas koperasi mengundang anggota koperasi, ya. Pasti koperasinya adanya transfer knowledge secara berjenjang. Dinas koperasi kota kabupaten kepada koperasinya, koperasi kepada anggotanya. Kalau koperasinya bisa menyelenggarakan pendidikan perkoperasian kepada anggotanya, baru berjalan. Tadi kita belum ada. Jangankan pendidikan perkoperasian tadi mengidentifikasi masalah aja belum. Kita sebetulnya Bapak dan Ibu, saya malu ketika konferensi dengan beberapa koperasi yang ada di dunia, ditanya, di koperasi Anda sih ada berapa anak anggota yang masih menganggur? Saya malu nggak bisa jawab. Artinya Bapak dan Ibu, mereka itu ketika berkoperasi sampai tahu detil apa yang menjadi permasalahan anggotanya. Sampai jumlah yang masih belum bekerja saja ditanyai. Karena itu menjadi tanggung jawab koperasi untuk bisa diakseskan sesuai dengan kemampuannya. Masa Anda nggak tahu? Anda kan pengurus koperasi, saya pengurus koperasi juga. Masa Anda nggak tahu dari jumlah 600 saya, kebetulan anggota koperasi saya ada 600 orang. Dari 600 orang Anda tidak tahu satupun yang menjadi kebutuhan anggota. Ada berapa orang yang masih menganggur dari keluarga anggota koperasi Anda? Siapa bisa jawab? Apalagi ditanya, ada berapa kebutuhan beras, makanan pokok yang anggota yang Anda identifikasi? Nggak bisa jawab juga. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil sebetulnya. Mulai mengidentifikasi, ternyata itulah pendidikan koperasi. Secara experiential, secara secara proses lah. Tidak usah dikumpulkan, didata, nggak usah sambil ngobrol aja, serahin. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan? Misalkan datang, anggota koperasi Anda datang ke Anda, ngobrol aja sambil Anda catat. Oh ternyata Bapak ini butuh ini, ternyata Bapak ini butuh ini, Ibu ini butuh ini. Itu menjadi bahan bagi kita untuk bisa menyusun program dan kerja kita di rapat anggota tahunan. Nah nanti kita tayangkan, betul nggak Bapak dan Ibu? Setelah kita ngobrol, Bapak dan Ibu butuh ini. Nanti Bapak dan Ibu berkomitmen pada saat rapat anggota. Kalau belanja jangan di yang lain, karena kita akan menyediakan ini. Saya ingin cerita,
Ada koperasi yang jumlahnya ribuan orang tapi nggak maju, padahal anggotanya adalah pelaku usaha. Ada nggak di kita, Pak? Banyak. Saya kemarin didatangi sama pengurus koperasi yang anggotanya para pelaku usaha. 3.000-an orang lebih anggotanya. Aneh ya Bu ya? Coba, kenapa koperasinya nggak maju? Karena tadi tidak pernah memahami apa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Secara logika Bapak dan Ibu, ketika koperasi itu anggotanya para pelaku usaha, harusnya koperasinya maju. Saya klasifikasi dulu. Di klasifikasi ternyata, oh iya, ada dari 3.000-an lebih itu 900 orang pengusaha di bidang kuliner yang bahan bakunya adalah terigu. 900 orang. Saya tanya lagi, dirata-ratakan dari 900 orang itu kebutuhan terigunya per hari berapa? Oh, 2,5 sampai 4 kilo per hari. Anggap saja 4 kilo per hari kali 900 orang. Berapa? Artinya itu harus menjadi usahanya koperasi. Ini nggak dijalankan. Saya tanya, anggotanya beli kemana? Ke agen A, ke agen B, ke agen C, dan lain sebagainya. Kalau ini harusnya menjadi usahanya koperasi, memenuhi kebutuhan usaha anggotanya, ya kan? Saya tanya lagi, ada kurang lebih 340-an yang bergerak di bidang konveksi. Saya tanya, siapa yang memenuhi kebutuhan bahan baku Anda? Dimulai dari kain, kancing, dan kebutuhan yang lainnya. Saya belanjanya dari toko A, toko B, kainnya dari Cigondewa. Nah, kenapa nggak belanja dari koperasi? Gak, koperasinya nggak pernah menyediakan katanya. Coba. Jadi buat apa dibentuk koperasi atau kalau seperti itu? Ya nggak? Nah, Bapak dan Ibu sekarang ada koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Kebanyakan bukan simpan pinjam koperasinya. Koperasi pinjam-pinjam. Pinjam, kalau sudah lunas ya pinjam lagi. Ya kan seperti itu. Yang nyimpannya banyak nggak, Pak? Nggak ada. Padahal di aturan maksimal itu 3 kali dari jumlah simpanan. Yang nyimpannya nggak ada. Akhirnya koperasi pinjam-pinjam. Kalau sudah lagunya mau pinjam, waduh segala jurus disampaikan. Waduh tolong. Ketika mau ditagih dia telat lama. Ketika mau pinjam judulnya lagunya maju tak gentar. Ya. Ketika mau bayar Bengawan Solo. Lambat banget gitu kan, susahnya minta ampun. Tadi karena kita tidak pernah mengidentifikasi lagi apa yang menjadi kebutuhan pinjaman anggota. Harusnya pinjaman itu harus menjadi pinjaman modal usaha. Ya kita pinjam, judulnya untuk usaha. Ya banyak di kita sekarang ada BPUM, ada dan lain sebagainya. Setelah pinjam untuk modal usaha, ternyata modal usahanya ada 10%-nya. Yang lainnya dibeliin HP. Jadi Bapak dan Ibu, di kita koperasi itu masih dengan banyak dominan dengan kepentingannya. Membentuk koperasi mudah-mudahan jadi rekanan Pemda. Membentuk koperasi mudah-mudahan dapat pinjaman. Soalnya kemarin kepala daerahnya berjanji kalau saya terpilih akan bantu koperasi. Akhirnya ngumpulin KTP 1, 2, 20 orang. Kita bentuk koperasi. Apa membentuk koperasi? Tadi itu Pak Bupati, Pak Wali Kota janji mau memberikan bantuan katanya. Kita bentuk koperasi. Setelah dibentuk koperasi diberikan 200 juta bantuan kepada koperasi tersebut sesuai dengan janji. 4-5 bulan kemudian, setahun kemudian modalnya sodaqallahu lagi. Kebanyakan seperti itu. Kan tadi tidak pernah mau mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan anggota. Koperasi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum bagi saya sama saja. Tapi yang paling penting koperasi bisa mesejahterakan anggota. Ada nggak koperasi yang berbadan hukum, yang tidak berbadan hukum tapi bagus? Ada nggak? Banyak. Ada nggak koperasi yang nilai pemeringkatan koperasinya jelek tapi mensejahterakan anggotanya bagus? Ada nggak? Banyak. Ada nggak koperasi, Bu? Jasanya berapa kira-kira di Ibu? Pinjaman. Jasa pinjamannya berapa kepada anggota? Kalau yang pinjaman cuma pinjam kan? Oh, yang cuma pinjam Ibu ya? Berapa, Bu? Iya, enggak pinjaman, jasa pinjaman atau bunganya lah. 3%. 3%. Boleh enggak 3% setahun ya? Sebulan. Sebulan 3%. Artinya kalau setahun berapa? 36. Boleh enggak 50%? Boleh enggak 5% sebulan? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh?
Jadi Bapak dan Ibu, kata siapa? Ada yang 50% Bu per tahunnya. Karena apa? Permintaan anggota. Banyak yang pilih-pilih. Iya, yang pinjam-pinjam tadi. Pak, saya ini pokoknya diusulkan di rapat anggota. Kalau bisa tahun depan ditaikin lagi lah 10%. Kenapa? Karena kaget juga kan pada saat itu dia berbadan hukum. Kalau ditaikan lagi karena keuntungannya kembali lagi ke saya. Ada simpanan haji, ada simpanan dana sosial kematian, ada keuntungan dan lain sebagainya, itu nabung. Jadi dikembalikan lagi kepada kesepakatan anggota pada saat apa? Rapat anggota tahunan. Nah, di kita pernah nggak ditanyakan seperti itu? Jarang, setuju aja, pinjam aja, nggak pernah tahu jumlahnya berapa kan? Gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu sangat keren lah kalau yang di yang lain. Nah, saya ingin menyampaikan nih tentang regulasi, tentang peraturan pemerintah. Yang pertama, kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Bapak dan Ibu, yang pertama tadi ya. Nah, ini kemudahan perlindungan dan pemberdayaan. Ini aturan PP nomor 7 tahun 2021. Yang kemudahannya Bapak dan Ibu ada di pembentukan koperasi. Koperasi primer sekarang bisa dibentuk oleh minimal 9 orang. Ya, minimal 9 orang. Artinya kalau 20 orang boleh nggak? Boleh, karena minimal oleh 9 orang. Ya. Lalu koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 koperasi. Lalu rapat anggota, pelaksanaan rapat anggota bisa dilaksanakan secara daring dan dinas memfasilitasi kemudahan. Ini lalu pelaporan koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada menteri atau dinas secara periodik. Jadi dituntut nih kalau koperasi simpan pinjam. Lanjut, pembentukan koperasi ini. Nih, usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Jadi usaha koperasi itu harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Kepentingan anggota dari mulai tidur sampai tidur lagi, Pak, Bu. Jadi jangan dianggap nih cerita lah ya, udah jam 12 sebentar lagi. Saya ingin cerita, saya membentuk koperasi Bapak dan Ibu. Sulit sekali. Dengan Prof Yuyun Bu tahun 2007 saya membentuk 2 koperasi. Yang pertama koperasi yang diberikan bantuan modal awal 200 juta oleh pemerintah. Yang kedua koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Singkat cerita, pembentukan koperasi berjalan mulus, berbadan hukum dua-duanya. Yang satu koperasi konsumen, yang satu koperasi konsumen juga. Saya namakan koperasi sarana ekonomi masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat. Siapa anggotanya? Tukang ojek, UMKM, tukang beca, tukang buruh cuci dan lain sebagainya. Yang satu koperasi yang langsung menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Tidak sampai 2 tahun koperasi yang 200 juta hilang Pak 200 jutanya. Nggak pernah bisa balik lagi. Koperasi yang dibuat oleh masyarakat, diedukasi dulu masyarakat, ternyata berkembang. Tidak 3 tahun sudah punya gedung lantai 2. Dan omsetnya sudah miliaran. Karena tadi saya ingin membuktikan bahwa ternyata pendidikan perkoperasian bagi masyarakat itu penting. Prosesnya agak lama, 3 bulan lah. Meyakinkan pengurus, calon pengurusnya agak lama. Pengurusnya siapa ketuanya Pak? Jeger. Bayangkan Bapak dan Ibu. Kan dulu di daerah saya itu banyak tukang ojek. Tukang ojek itu kan sekali ngasih retribusi 1.000 rupiah dulu. Daftar tukang ojek 2 juta. Ada 600 tukang ojek, bayangkan. Saya tanya ke ketuanya, ketua ojek. Kan, kalau di sini ojek ada berapa? Ada 600 kurang lebih. Terus retribusinya berapa? Sehari 1.000 kali 500 yang setiap hari jalan. 500.000 itu udah penghasilan bersih bagi si jeger tadi. Tagihan kan? Terus saya ngobrol lagi hari berikutnya, Kang kemarin ada yang mogok di sana, kasihan bannya bocor, tukang ojek di mana ya antep kan, teman urusan orang. Nah,
Kalau misalkan itu bisa dibiayai sama Akan melalui organisasi koperasi, bisa nggak nanti dibayarnya dicicil 1.000 sehari dan lain sebagainya. Mulai berpikir dia, oh iya ya, Kang, ojek di sini ganti olinya setiap berapa lama sekali, sebulan sekali. Dari mana? Bisa nggak kerjasama dengan perusahaan oli untuk bisa menyediakan ganti oli? Mulai berpikir akhirnya. Mulai berpikir, terus berpikir, setelah 3 bulan, oke lah, kita jadikan simpanan wajib, simpanan retribusi tukang ojek menjadi simpanan wajib. Simpanan pokoknya anggap sudah ada, karena sudah punya kartu keanggotaan ojek. Kartu keanggotaan ojek diganti menjadi kartu keanggotaan koperasi. 600.000 sehari simpanan wajibnya. Mulai dari pengadaan tadi ban, mulai dari oli dan lain sebagainya, ternyata sekarang sudah memenuhi kebutuhan pokok mereka. Mereka dibayarnya melalui apa? Melalui tagihan setiap hari. 1.000. Punya cicilan beras 1.000 sehari. Punya cicilan ban 1.000 sehari. Artinya dia bisa 2.000. Jadi bayarnya cicilan. Akhirnya sekarang ada tukang ojek, ada tukang buruh cuci, ada tukang tali cukur, ada tukang gorengan, ada tukang beca dan lain sebagainya. Ini koperasi multi pihak sebetulnya sudah kita praktekkan, Bu. Sudah bisa dipraktekkan, ternyata bisa berjalan dan mereka enjoy terhadap koperasi. Menyimpan, bayangkan Bapak dan Ibu, saya agak merinding juga. Tukang buruh cuci nyimpannya di koperasi. Ibu mau nyimpan enggak? Disimpan di koperasi. Karena mereka datang ke bank aja udah nggak pede. Didatangi, ibu mau nyimpan enggak? Nyimpan. Buat apa? Ternyata tahun kemudian dia bisa potong kambing. Saya nyimpan itu untuk potong kambing, bayangkan bayar Bapak dan Ibu. Nah sekarang anggotanya udah lebih dari 2.000. Terus berkembang dan berbadan hukum iya. Melaporkan tadi karena preman, Bu, lulusan SD. Ada foto saya gede, pendiri koperasi. Sekarang sudah 2 lantai. Dia bisa bekerja sama dengan Indofood sukses makmur, tidak usah belanja lagi, dia langsung kirim kok barangnya. Karena tadi sebetulnya karena kepercayaan aja. Butuh beras berapa, dia dari Cianjur, beras HD namanya, dikirim aja, disebarkan kepada anggota, bulan depannya dia bayar. Tadi tukang ojek yang tadinya jeger, bawa bolong segala macam, sekarang sudah pakai batik. Jadi ketua koperasi. Tapi yang menjadi persoalan budi kita, setelah seperti itu, sekarang dari tahun 2007, sekarang 2022 udah berapa tahun? Sudah belasan tahun ya. Yang menjadi persoalan di kita, ketuanya nggak mau diganti-ganti. Itu Bu, ketuanya nggak mau diganti-ganti, sudah jadi haji dari preman, bayangkan. Sekarang sudah jadi haji. Nggak mau diganti-ganti, diintimidasi. Kalau ada yang ganti berapa anggota awas? Pengawasnya yang diganti-ganti. Kalau enggak, menantunya, anaknya, ponakannya. Jadi susah juga, ternyata jadi seolah-olah milik pribadi gitu. Nah ini, tapi sepanjang memberikan manfaat pada anggotanya, tidak menjadi persoalan. Jadi Bapak dan Ibu, itu kira-kira gambaran tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi ini. Ini bisa diikutkan, bisa nanti di-share kepada Bapak dan Ibu dan bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu, paling tidak dibaca lah ya. Nah ini manfaatnya. Bapak dan Ibu sudah punya nik ya? Ada yang sudah? Ada yang belum? Udah semua. Ini ada tata cara membuat nik ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu ingin memberikan edukasi lagi kepada koperasi yang lain, ada tata caranya, termasuk tata cara masuknya. Dan ini yang paling Bapak dan Ibu tunggu adalah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Merdi Bu Suwarni untuk materi yang sudah disampaikan, luar biasa sekali ya terkait dari kelembagaan koperasi itu seperti apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kami buka 3 sesi pertanyaan untuk pertama. Boleh, enggak Pak? 1, yang kedua siapa? Biar langsung nih. Atau ini dulu aja ya. Baik, boleh Pak Deden ya Pak ya? Enggak. Sampai nggak sih Pak? Kalau nggak ada Bapak yang maju ya. Dari koperasi mana Pak? Nama dari koperasinya Pak. Baik, terima kasih. Saya dengan Deden dari Koperasi Independen Jakes Telkom izin bertanya ke Ibu Suwarni dan Pak Madi ya. Yang pertama mungkin ke Ibu Suwarni. Tadi
Jadi terima kasih Bapak adanya Bu. Jadi kalau saya menangkap ternyata bikin koperasi itu rasanya mungkin kebanyakan orang ya, kebanyakan koperasi itu tidak memaknai betul nilai-nilai. Di awal kan perlu itu tadi Ibu sampaikan ya, bahwa koperasi itu ada nilai-nilai yang harus nempel di pengurus, di anggota dan sebagainya. Dan itu mungkin rasanya mungkin tidak semua koperasi memaknai itu atau mengadopsi nilai-nilai itu. Padahal itu menjadi hal yang penting dan utama untuk berjalannya koperasi. Yang kedua, tadi saya juga menangkap bahwa dalam memanajemen koperasi ada dari rencana kegiatan dan sebagainya sampai ke controlling gitu ya. Tadi juga saya tidak melihat ada, mohon maaf kalau saya salah, tidak ada hal menyangkut pemberian atau sosialisasi nilai-nilai tersebut. Padahal itu menjadi menurut saya, kalau itu karena itu yang sangat penting, tentu itu perlu sosialisasi yang terus-menerus, ya kan. Sementara dari manajemen koperasian yang dipikirkan selalu bagaimana itu kita mencari usaha, mencari yang menjalankan usaha, kemudian mencari potensi peluang usaha dan lain sebagainya. Sementara nilai-nilai hal yang tadi juga banyak terlupakan. Nah itu mungkin bagaimana sebetulnya dalam hal yang efektif gitu ya untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Yang mungkin pertanyaan kedua, mohon maaf ini ke Pak Medi mungkin ya. Kalau tadi saya menangkap bahwa keberhasilan dari suatu koperasi itu, tadi Pak Medi menyampaikan ada suatu koperasi yang mungkin secara aset besar, tapi tadi tidak kalau saya menangkap itu tidak jadi satu ukuran keberhasilan satu koperasi. Hanya implisit mungkin saya menangkap keberhasilan koperasi itu adalah mensejahterakan anggota tadi ya. Di pemikiran yang lain, mensejahterakan atau anggota itu tidak pada proses kegiatan sehari-hari Pak, tapi pada proses di ujung di mana pengurus itu bisa memberikan SAHU yang sebesar-besarnya. Bagaimana pemikiran seperti itu Pak? Jadi mana yang sebetulnya yang benar gitu ya? Karena kalau kita terlibat di kegiatan yang sifatnya operasional yang sehari-hari ngurusin anggota, itu kita akan capek, kita akan terlibat kegiatan yang ribet mungkin gitu ya. Kalau kita berpikir usaha, itu akan terlibat pada hal yang sifatnya mungkin banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Tapi misalkan ada peluang yang lain yang bisa besar, tapi di ujung nanti kita akan mendapatkan SAHU yang cukup lumayan, misalkan yang besar, dan itu juga pada ujungnya bisa mensejahterakan anggota. Bagaimana mungkin seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Deden dari Koperasi Independen Jakarta Selatan. Mau langsung nanti jawab Bu? Boleh, enggak langsung jawab. Terima kasih, saya lupa dari Pak mana tadi Pak? Pak Deden. Pak Deden dari mana Pak? Koperasi Independen Jakarta Selatan. Wah, independen. Kenapa independen? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus ya Pak ya. Karena ini penting sekali bicara tentang nilai ya. Nah itu saya pikir ini bukan untuk untuk koperasi saja ya, justru untuk seluruh sumber daya manusia koperasi. Gini Pak, kalau kita bicara koperasi itu kan nggak boleh tidak bebas nilai. Nah kita bicara tentang merupakan satu karakter jati diri Pak. Kita bicara jati diri, kita harus tahu jati diri kita. Jati diri kita. Nah Bapak bicara kayak nanti kepada bagaimana penerapan dalam manajemen koperasi. Kita akan punya jati diri. Jangan kehilangan jati diri. Nah, kalau udah kehilangan jati diri, praktek koperasi udah keluar dari nilai-nilai tadi. Jadi bicara ini adalah karakter. Jadi harus paham dulu Pak. Misalnya begini, kita ingin mengelola satu usaha. Usaha itu apa? Ada wadahnya. Wadahnya apa? Ya koperasi. Koperasi itu apa? Ya orang kumpul tadi untuk memenuhi kebutuhan bersama-sama, nggak mungkin sendiri-sendiri.
Kepentingannya bersama untuk kepentingan memberi manfaat kepada anggota. Tujuannya mesejahterakan anggota. Kembali kepada tujuan dulu. Jadi segala sesuatu adalah filosofinya, tujuannya apa. Nah, kalau tujuannya tidak diketahui, pasti kita tidak akan keluar dari tujuan. Kemana arah kita tujuan, nah itu harus jelas dulu. Jadi bicara itu adalah bagaimana kita mendirikan koperasi, kita punya tujuan mesejahterakan anggota. Nah, untuk mengelola usaha tadi Pak harus kembali kepada nilai-nilai tadi. Nilai-nilai tadi ada nilai organisasi, ada nilai etika. Nah, nilainya sama dengan roh Pak. Kita umpamakanlah koperasi itu sama dengan diri kita sendiri. Ya, ada wadah. Di dalam kegiatan wadah bersama ini ada satu nilai, ada rohnya. Roh ini ada motivasi, semangat, kejujuran, mengelola organisasi setiap kawan, solidaritas, keterbukaan, kepedulian, itu harus ada. Nah, kemudian bagaimana kita berperilaku dalam mengelola koperasi itu ada prinsip tadi. Jadi itu jadi diri, ada prinsip perilaku. Perilakunya apa? Ini ada anggota. Anggotanya itu adalah karena dasarnya adalah kebersamaan, sukarela, terbuka. Artinya kita kumpul bareng-bareng yuk gitu. Tapi bareng-bareng itu pasti ada batasannya juga secara objektif. Misalnya gini, Bapak di perusahaan mana Telkom tadi? Nah Pak, boleh nggak saya langsung masuk jadi anggota Bapak? Dibatasi kan? Karena apa? Loh, kok sukarela terbuka kok nggak boleh? Kok dibatasi tuh? Karena ada kepentingan yang sifatnya objektif, pembatasan secara objektif. Nah, penerapan itu yang harus lihat. Dan harus tahu mengapa di Telkom saja, mengapa orang lain nggak boleh, mengapa koperasi simpan pinjam dibatasi nggak boleh melayani non anggota, tapi hanya anggota dan calon anggota. Kan ada konsekuensi risiko. Mengapa koperasi konsumen sektorial boleh melayani masyarakat, tapi mengapa koperasi harus utama anggota dulu baru yang lain untuk di luar simpan pinjam ya Pak ya. Nah, semuanya ini harus dipahami dulu, itu bicara penerapan. Jadi kita bicara di sini adalah jati diri, penerapannya, perilakunya seperti apa. Perilaku saya masuk jadi anggota koperasi katakan di lingkungan saya atau koperasi di lingkungan yang Pak Merdi tadi contohkan. Ada para katakanlah orang-orang yang tadinya kerjanya nggak jelas, bukan dikatakan preman ya Pak, tapi punya kepentingan mau berusaha. Lama-lama dia menjalani, ada keinginan, ada rasa kebersamaan muncul di dalam dirinya. Kemudian demokrasi terbuka. Apa sih kebutuhannya tadi? Kalau nggak ada kebutuhan, nggak sama, ngapain sih mau bikin koperasi? Ada kebutuhan, ada kepentingan ekonomi. Nah itu realisasi konkretnya. Itu maksudnya implementasi. Jadi setiap nilai dan prinsip tadi harus diimplementasikan. Terus bagaimana pembagian keuntungan? Oh iya, Bapak bertransaksi dulu lah. Nanti kan kembali ke Bapak lagi ada feedbacknya dong. Ya, saya belanja ke koperasi butuh. Tapi karena saya sudah melakukan aktivitas, Pak nanti atas jasa Bapak dapat lagi akhir tahun. Nah, jadi ada manfaat ekonomi langsung, murah, cepat. Ada manfaat ekonomi tidak langsung, dapat nanti SAU yang akhir tahun. Di bank kita nggak tahu, minjem malah bunga nanti disita barang jaminan. Kemudian ada lagi kemandirian. Kita yakin kita nggak tergantung sama bank, kita nggak tergantung dengan pinjaman luar sehingga harus bayar bunga, mengembalikan, ada jaminan, ada kolateralnya, ada bayarnya harus dijamin. Ini enggak, sama-sama menjamin di dalam aktivitas tadi. Nah, ini harus dipahami bagaimana implementasi tadi. Kemudian ada juga pendidikan. Bagaimana dana disisihkan tiap tahun sekian untuk dana pendidikan. Dipakai nggak untuk pendidikan anggota? Ada dana pendidikan di SAU di SAU. Kemudian juga mengapa penting pendidikan? Karena anggota harus mengambil keputusan Pak di rapat. Bapak kalau pegang saham di PT nggak penting Bapak dididik, kamu dapat untung modal, dapat bentuk dividen. Anggota nggak harus bisa melakukan evaluasi, harus bisa berbicara di rapat anggota, harus bisa kontrol tentang laporan keuangan, harus bisa ini, harus tahu saya pengusaha, saya mengembangkan produk saya harus tampil. Masa itu nggak dilatih? Masa kualitas produk saya nggak ditingkatkan? Masa tidak ada haki, tidak ada brand, tidak ada jaminan memasarkan produk misalnya begitu? Kerjasama antar koperasi dulu Pak. Koperasi secara vertikal ada primer, ada sekunder. Bisa mengembangkan koperasi peternak, jangan hanya susu, bikin kok pabrik susunya.
koperasi perikanan, jangan dong hanya jual ikan mentah lelang, bikin dong pengalengan ikan. Kenapa harus dengan produk luar? Karena sekunder kita nggak bekerja mengembangkan produk bersama-sama. Itu secara vertikal, secara horizontal, koperasi pembelian, koperasi penjualan, koperasi produksi, koperasi pemasaran, atau termasuk yang multi pihak tadi Pak yang dikatakan saya itu multi pihak gitu. Ini tukang tambal ban, ini bersatu karena udah kepentingan. Seperti tadi Pak, saya ingin belanja tapi saya project butuh apa bikin. Nah, jadi ada satu kerjasama yang dalam bentuknya multi pihak, ada kerja horizontal, ada vertikal, ada diagonal. Nah ini Pak, yang dikatakan tadi, betul itu adalah nilai, ada prinsip. Tapi bagaimana mengimplementasikan itu yang jarang dipahami Pak. Nggak usah kita, nggak usah Anda Bapak yang dipraktek. Mahasiswa aja kadang-kadang teori dihafal, tapi pada saat implementasi di lapangan nggak tahu sesuai, cukup sesuai, dilaksanakan, seperti apanya nggak tahu. Nah ini Pak, saya pikir ini satu pemikiran kita. Pertanyaan Bapak sangat bagus Pak. Kenapa? Karena inilah yang masalah kuncinya. Jadi gini Pak, kita ini gambarkan seperti fisik kita. Ini koperasi nih, wadahnya. Rohnya, semangatnya, motivasinya ada nggak? Karena yang penting manusia orangnya adalah kemauannya, motivasinya, semangatnya, keinginan, komitmennya. Bagaimana merealisasikannya adalah perilakunya. Berperilaku di koperasi seperti apa ya? Nyimpen, jangan nyimpen, minjam tapi nggak mau kembalikan. Ada koperasi konsumen, belanjanya ke toko sebelah. Ya. Nah, ini Pak, terima kasih Pak Dede. Ini Pak Dede ya. Pertanyaan Bapak menarik ya, dan bagi saya sesuatu pemikiran ke depan dan harus dikembangkan. Terima kasih Pak. Tambahan sebetulnya tadi sudah jelas dijawab oleh Bu Suwarni. Jadi Kang Deden, ketika kita komitmen untuk masuk menjadi anggota koperasi, sebetulnya apa yang diusahakan oleh koperasi atas kepentingan anggota, itu yang pertama. Kita menyadari bahwa ukuran keberhasilan kesejahteraan itu tidak hanya dari material, tapi dari sisi pelayanan, dari sisi etika, dari sisi kerjasama dan lain sebagainya. Nah, itu juga ketika kita mau mengukur indeks keberhasilan kesejahteraan itu diukur dari material, mungkin itu salah satu indikator keberhasilan kesejahteraan. Tapi koperasi tadi punya jati diri dan nilai dan prinsip gitu. Pemberian SHU itu merupakan salah satu dari prinsip koperasi. Pemberian SHU yang diberikan berdasarkan atas transaksi anggotanya. Nah, jadi lebih kepada bagaimana berinteraksi, bertransaksi dengan anggota itu lebih utama. Ada koperasi nggak yang berinteraksi, bertransaksi dengan di luar non-anggota? Di luar anggota lah. Banyak. Keuntungannya kemana? Keuntungannya kembali lagi kepada anggota. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana hitungan atas jasa transaksi anggota yang dijadikan dasar sebagai perhitungan SHU? Apakah dipukul rata? Kan tidak juga. Nggak adil. Sementara di prinsip koperasi harus tadi di nilai-nilai koperasi harus ada berkeadilan dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa koperasi hadir untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Di dalam kebutuhan anggota ada manfaat yang tidak langsung, yaitu salah satunya adalah sisa hasil partisipasi usaha koperasi atau yang sering kita sebut dengan SHU. Padahal itu sisa hasil partisipasi usaha koperasi, anggota koperasi. Namanya seperti itu. Nah, hanya di dalam aturan kita namanya menjadi sisa hasil usaha. Usahanya siapa? Usaha dengan anggota yang dikembalikan lagi menjadi keuntungan buat anggota gitu. Jadi dalam demokrasi pada koperasi paling tidak kita harus tahu apakah bisa ikut memiliki perusahaan koperasi atau jangan-jangan kita membentuk koperasi kayak beberapa koperasi yang ada saat ini. Koperasi supir taksi. Idealnya koperasi supir taksi pengurusnya adalah supir taksi. Tapi kok kenapa yang punya taksi? Ya kan pemiliknya. Lalu dibagikan nggak SHU-nya? Ya, lalu bisa berganti nggak pengurusnya? Pemilik modal. Koperasi supir taksi ada kan? Yang memiliki koperasinya siapa? Pemegang modal ternyata. Padahal harusnya supir taksi punya kesempatan nggak supir taksi menjadi ketua? Punya.
Nah, di beberapa perusahaan pun sama. Misalkan level jajaran direktur atau CEO di salah satu perusahaan. Lalu ada koperasi karyawan. Ketika di koperasi, karyawan biasa menjadi ketua koperasi dan direktur menjadi anggotanya, sah nggak? Sah. Harus terpisah, mandiri tadi kemandirian. Harus terpisah dengan manajemen yang ada di perusahaannya, karena ini merupakan koperasi karyawan yang dibentuk berdasarkan kepentingan semua karyawan dari mulai CEO sampai ke anggota biasanya. Nah, si pengurus koperasi melayani mau ke CEO mau ke yang biasa saja sama, memberikan pelayanan kepada kebutuhan anggotanya. Nah, idealnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi menjadi kebutuhan. Itulah yang harus ditransaksikan. Nah, ukuran keberhasilannya adalah memberikan manfaat langsung. Manfaat langsungnya yang setiap hari, setiap bulan itu dilakukan oleh anggota, oleh pengurusnya kepada anggotanya. Manfaat tidak langsung merupakan tadi indikator dari nilai kesejahteraan adalah berupa sisa hasil partisipasi usaha anggota koperasi yang ditransaksikan kepada koperasi. Saya kira itu Bang Merdi. Terima kasih. Tambahan saja dari Pak Merdi tadi, Pak. Orang mengatakan ya SAU juga salah satu ukur kesehatan koperasi ya. Kenapa? Padahal bukan tujuan utama, Pak. Tapi SAU itu kan surplus, Pak. Jadi karena dia efisiensinya pintar gitu ya. Selain anggota makin bagus, makin tinggi transaksi anggota, makin bagus transaksi anggota, SAU-nya makin besar. Begitu logikanya. Tapi tolong, kalau pengurus nggak efisien, keluar biaya yang macam-macam tuh. Ya soal gaji sih lain masalah, kalau layak layak aja. Biaya ini, biaya itu, ya kan SAU itu adalah pendapatan koperasi dalam 1 tahun sesusah dikurangi biaya-biaya dan pajak. Biaya-biaya ini harus efisien loh. Sehingga itu menjadi ukuran berapa sih saya dapat SAU-nya. Nah, itu yang dicari oleh anggota tiba-tiba. Nah, ini bagaimana buat laporan, bagaimana melakukan evaluasi yang benar, itu anggota harus tahu. Bagaimana pengurus mengelola supaya kelola itu menjadi efisien. Di era digital itu pentingnya, Pak ya. Saya tambahkan di Pak Merdi, ini memang ini di dalam prakteknya penting ya Pak Merdi ya Bu ya. Saya pikir mengelola koperasi itu harus setiap saat ngobrol diskusi, nggak bisa diem terus nanti akhir tahun baru ribut ngitung SAU. Repot Pak. Makasih Pak. Terus tambahan dari Pak Dede, dari Pak Merdi. Baik, terima kasih Ibu Suharti. Tadi mungkin ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan kedua? Ada? Kayaknya ini mah naik sado kalau lebih panjang, jalannya beluk-belukan. Kalau ngasih materi jangan panjang-panjang, betul tas Siap. Ada lagi atau untuk sesi pertama kita sudahi saja? Tidak ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin berarti dianggapnya mengerti itu katanya Bu Suharti dan Pak Merdi. Berarti paham ya? Baik, nanti kita akan bertemu di sesi kedua. Untuk sesi pertama ini kita close, kemudian nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua. 1 jam kemudian setelah istirahat makan dan sholat. Ini saya punya buku 3. Tuh, ada buku. Tadi yang nanya 1, yang 2 terserah Ibu Ipon lah. Boleh. Aduh, terima kasih Pak Merdi, tepuk tangan dong buat Pak Merdi. Boleh Pak Merdi yang Pak Deden bisa ke depan Pak Deden untuk menyerahkan hadiahnya. Yang dia boleh difoto. Judulnya The Power of Entrepreneurship. Ya. Ini kalau yang sering lihat IG-nya Ibu Atalia, itu sering muncul Pak Merdi ini. Nah, tepuk tangan dong buat peserta teraktif pada sesi pertama kali ini. Hatur nuhun Pak Deden. Iya, kalau lihat IG-nya Bapak RK atau Ibu Cinta pasti ada beliau ini. Pasti familiar. Apalagi kalau Ibu Cinta nyanyi, pasti program nyanyi. Ya, ada lagi? Baik, tidak ada ya. Dan jika tidak ada, untuk sesi pertama kita tutup. Kemudian nanti Bapak Ibu mangga untuk istirahat sholat itu ada di area kolam renang. Kemudian untuk makan siangnya ada di resto di bawah. Nanti kita akan kumpul kembali. Kalau bisa di jam 1, mungkin lebih sedikit tidak apa-apa ya, untuk istirahat sholat dan makan. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Untuk narasumber Pak Merdi, Bu Suharti, hatur nuhun pisan. Boleh foto bersama Bu di sini, tepuk tangan dong buat narasumber kita. Bapak Ibu mangga berdiri di tempat masing-masing. Kita akan foto bersama di sini.
bakti fotonya di sini aja ya, boleh seperti atau bagaimana? Ya, kita fotonya. Soalnya kalau nah gini aja ya. Mungkin yang agak tertutup bisa di sela-sela maju ke depannya. Kursi aja Pak. Naik kursi aja. Ah, di sini apa? Masih di kelas tadi sebentar. Yang di sini boleh geser lagi. Ah, geser di sini. Nah, masuk semuanya. Siap, 1, 2, 3. Lagi, ketiga ya. Ya. 1, 2, 3. Sarang ya. Sekarang ya, 1, 2, 3. Tuan. Ya. Bapak Ibu bisa istirahat untuk sholat